Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 496, Subscribe Penatua. Baiki datang dengan seorang pria berpakaian hitam yang tidak terlihat akrab. Semua orang tahu Baiki, tetapi bukan pria di sebelahnya. Dia tampak lebih menakutkan daripada Baiki, setidaknya, itulah yang dipikirkan orang ketika mereka merasakan kinya. Pria berpakaian hitam memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Gadli keempat. Kinya jauh lebih kuat daripada Baiki. Jika orang tidak mengenal Baiki, mereka bahkan tidak akan memandangnya. Pria berpakaian hitam dan Baiki berjalan ke kerumunan. Pria berpakaian hitam memandang Lin Feng dengan tenang. Lin Feng tidak bisa melihat wajahnya karena dia mengenakan topeng. Tapi Lin Feng memiliki kesan pria itu familiar, tetapi dia tidak tahu mengapa. Lin Feng yakin dia telah melihat pria itu sebelumnya. Zutian, ini saudara Dong Fang, kata Baiki. Dia kalah melawan Lin Feng, jadi dia tidak bertindak sombong lagi. Dia kalah dan dia menerima kekalahannya. Lin Feng tidak perlu Baiki untuk memperkenalkannya kepada Dong Fang Tianxia. Lin Feng memiliki perasaan yang akrab. Saudara Dong Fang, itu Zutian, kata Baiki. Dong Fang Tianxia mengangguk dan menatap Lin Feng tanpa mengatakan apa-apa. Lin Feng juga tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap pria itu, yang mengenakan topi bambu hitam dan jubah. Kinya tidak menyenangkan, dan terasa jahat dan beracun. Tiba-tiba, Dong Fang Tianxia melompat dan terbang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sedetik, Dong Fang Tianxia mendarat di depan Lin Feng. Lin Feng melemparkan pukulan. Kedua pria itu mulai bertarung tanpa mengatakan apa-apa. Banyak orang tersentak, pertempuran baru saja dimulai, tetapi sudah intens. Baiki melompat 10.000 meter jauhnya. Dia ingin bertarung melawan Zutian dan bertukar ratusan serangan dengannya, tetapi dia sudah kalah. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu, pikir Baiki mengepalkan tangannya. Saat Baiki memikirkan itu, ledakan terdengar dan sinar cahaya menerangi area tersebut. Ruang itu benar-benar terdistorsi. White Tiger jarang muncul, tetapi dia ada di sana saat ini. Dia mengenakan jubah putih dengan harimau putih di atasnya dan tampak seperti pria parubaya yang bermartabat dan agung. Pemimpin pemerintahan dewa juga mengirim tiruannya ke sana. Klon Tiandi dan Klon Yanzun juga ada di sana. Banyak tokoh publik di sini untuk menonton duel. Pertempuran Zutian dan Dong Fang Tianxia sudah cukup sengit dan intens. Mereka terus bertukar pukulan. Kehancuran surgawi-surgawi, kata Dong Fang Tianxia dengan suara serak. Dia mengangkat tangannya dan tinju hitam bergerak ke arah Lin Feng dengan kecepatan tinggi, diisi dengan kekuatan iblis jahat. Lin Feng melepaskan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao dan melemparkan pukulan satu demi satu. Lin Feng tampak seperti panglima perang, tiba-tiba dikelilingi oleh banyak tinju putih yang tak terhitung jumlahnya. Dong Fang Tianxia dan Lin Feng keduanya sangat cepat. Kebanyakan orang tidak bisa mengikuti mereka dengan mata mereka. Boom-boom. Dua ledakan terdengar dan mengguncang para pengamat. Baik Dong Fang Tianxia dan Zutian terpesona. Lin Feng memiliki kesan pembuluh darahnya telah meledak. Jika dia tidak mengontrol kekuatan Tao yang hebat, dia akan terluka parah. Dong Fang Tianxia didorong sejauh 10.000 meter. Jejak energi yang melengkung muncul di lintasannya, tetapi dia berhasil berhenti di tengah jalan. Dia batuk darah dan menyeka dengan lengan bajunya. Biasanya, dengan penghancuran mahakuasa surgawi aku, orang mati seketika, tapi kamu baik-baik saja, kata Dong Fang Tianxia dengan suara serak. Dia terdengar seperti binatang buas. Karena itulah Dong Fang Tianxia dipanggil begitu. Catatan penerjemah, serangan kehancuran surgawi disebut Ning Dong Tianxia dalam bahasa Cina. Itu karena keterampilan celestialnya. Dia telah membunuh banyak orang menggunakan serangan itu, dan tidak peduli berapa banyak orang di sana, dia bisa membunuh mereka sekaligus. Tapi kali ini, Zutian tidak mati, dan dia bahkan tidak terluka. Dia bahkan lebih baik daripada Dong Fang Tianxia. Aku bukan orang biasa, kata Lin Feng iblis. Suaranya membuat seluruh medan perang bergetar hebat. Suaranya juga terdengar aneh. Serangan lain akan sia-sia. Aku gagal menang dengan serangan itu, jadi menyerang lagi akan sia-sia, aku hanya akan membodohi diriku sendiri. Zutian, kamu menang, kata Dong Fang Tianxia dengan dingin. Dia mengingatkinya dan perlahan turun dari langit. Dia melirik Baiki dan berjalan pergi. Tampaknya Dong Fang Tianxia tidak benar-benar mau bertarung melawan Lin Feng, mereka baru saja bertukar beberapa serangan dan sekarang dia tidak mau bertarung lagi. Dong Fang Tianxia bangga, dia telah membunuh banyak orang menggunakan serangan itu, dan sekarang setelah gagal, dia tidak ingin menggunakannya lagi karena dia tidak ingin membodohi dirinya sendiri. Itu bisa dimengerti. Lin Feng menyaksikan Dong Fang Tianxia menghilang. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia benar-benar berharap Dong Fang Tianxia akan tinggal dan melepas topinya, tetapi itu tidak mungkin. Tapi Lin Feng juga tetap waspada, lagi pula itu adalah kompetisi tiga pihak.
Tidak semua orang seberuntung dia. Dongfang Tianxia telah kalah, misalnya. Dia hanya menyerah karena dia bangga. Lin Feng merasa bahwa Dongfang Tianxia jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Dia mungkin tahu serangan yang bahkan lebih kuat, tetapi dia tidak mau menggunakannya karena dia tidak ingin penonton melihatnya. Lin Feng bersenang-senang sebagai Zhu Tian, tapi dia tidak bisa menggunakan sebagian besar serangannya sendiri, atau orang akan mengenalinya. Karena itu, setiap kali dia bertarung, dia hanya menggunakan kekuatan Cilio Kosong dari Grid Tao dan kekuatan Grid Tao. Jika dia tidak menggunakannya, dia mungkin akan kalah melawan Bai Qi. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Muda Zhu Tian sudah menjadi terkenal. Semua orang sudah mengenalnya, dan itu sudah cukup. Dia telah mencapai misinya. Lin Feng berjalan pergi dan kembali ke istana. Di luar, kerumunan perlahan-lahan bubar. Beberapa orang yang hendak menerobos ke lapisan Kaisar Gadli atau lapisan Kaisar Setengah Dewa tetap di sana dan bermeditasi. Orang-orang dari kelompok mereka harus tinggal di sana untuk melindungi mereka pada saat genting itu. Dan sekali lagi, banyak orang menerobos berkat Lin Feng. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang itu akan membantunya kembali. Bab 497, Subscribe Penatua. Ketika pertempuran Zhu Tian dan Dongfang Tianxia selesai, berita itu dengan cepat menyebar di benua para dewa. Benua para dewa tenggelam dalam kekacauan sekali lagi. Kompetisi 3 partai bahkan berhenti. Disu mencuri harta Tiandi yang paling berharga, mahkotanya. Ki spiritual dari dinasti Kaisar Langit mengering. Semua pembudidaya kuat dinasti Kaisar Surgawi akhirnya terluka parah karena mereka semua bermeditasi di pengasingan ketika ki spiritual mengering. Karena mereka tidak berhenti menyerap ki spiritual pada waktu yang tepat, mereka berakhir dalam kondisi yang buruk. Tidak hanya para kultivator yang kuat dari dinasti Kaisar Langit akhirnya terluka, tetapi Tiandi sendiri juga terluka. Mahkota kekaisaran celestialnya adalah senjata kekaisaran yang saleh tertinggi, simbol kekuatan Tiandi, namun seseorang berani mencurinya. Selain itu, tidak ada yang berpikir bahwa penasihat militer, Disu, dari dinasti Kaisar Surga akan mencuri mahkota kekaisaran Tiandi. Tian Fan adalah orang yang telah membawa Disu ke dinasti Kaisar Surgawi. Dia biasa mengatakan bahwa manusia memiliki karunia surgawi ketika datang untuk merencanakan. Karena putranya telah membawa Disu ke dinasti, Tiandi telah memutuskan untuk membuat putranya bahagia sehingga dia membuat Disu menjadi penasihat militer. Ketika dia mulai berkomplot melawan Lin Feng, Tiandi sangat memikirkannya, jadi dia telah menempatkannya untuk merawat mahkota. Dia tidak pernah berpikir Disu akan mencurinya. Itu pelanggaran besar. Dinasti Kaisar Langit tenggelam dalam kekacauan. Tuan Tian ditampak muram, wajahnya sudah berwarna hati. Dia buru-buru kembali ke Godsland dan menyatu dengan tubuh aslinya. Yan Zun dan pemimpin pemerintahan dewa kembali ke kelompok masing-masing untuk menghindari keterlibatan dalam kekacauan di mana-mana. Kekacauan dinasti Kaisar Langit bisa meluas. Pada saat ini, kompetisi 3 partai telah berhenti. Ketika Lin Feng kembali ke istana, Su Gan sedang menunggu di luar. Dia dikelilingi oleh Qi yang dingin dan tampak lelah, seperti dia telah bepergian untuk waktu yang lama. Lin Feng memikirkan apa yang terjadi di dinasti Kaisar Surgawi. Apakah Su Gan menyebabkan semua itu? Su Gan mengatakan dia merencanakan melawan Disu dan pada akhirnya, dalam waktu kurang dari setengah hari, Disu telah mencuri mahkota Tiandi. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir itu semua berkat Su Gan. Jika itu semua berkat Su Gan, itu berarti dia sangat pandai merencanakan. Disu sudah pandai merencanakan, tetapi terhadap seseorang seperti Su Gan, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa sebenarnya Ancestor Kong? Kenapa murid-muridnya begitu kuat? Ketika Su Gan masuk, dia duduk di kursi dan membuat teh. Dia mengambil beberapa teguk teh dan wajahnya memerah dengan minuman pertamanya. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Ada yang terjadi di luar? Tanya Su Gan. Lin Feng yakin Su Gan telah melakukan segalanya. Dikatakan bahwa mahkota Tiandi telah dicuri oleh Disu, dan dinasti Kaisar Surgawi mengirim semua pembudidaya kuat mereka untuk mengejarnya, kata Lin Feng, tersenyum dengan sadar. Su Gan mengguncang kipasnya dan tersenyum. Banyak orang dari kota dewa ingin masuk, tetapi mereka mengendalikan diri ketika mereka tahu bahwa Tuan Muda Zhu Tian dan Su Gan sedang beristirahat di dalam. Ketika Lin Feng melihat Su Gan tersenyum geli, dia yakin Su Gan telah melakukan segalanya. Su Gan, kamu. Aku melakukannya. Tidak perlu kaget, guru aku meminta aku untuk membantu kamu, terutama dengan Disu. Dia tidak ingin aku bertarung melawan semua lawanmu, dia ingin aku membantu mengubah takdirmu. Sejujurnya, Disu bahkan tidak bisa bersaing denganku dalam pertempuran. Aku tidak ingin membuang waktu aku dengannya, karena saudara Xuan Yuan masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Disu bisa menjadi masalah, jadi aku harus menyingkirkannya dan membuatnya mengkhianati dinasti Kaisar Langit, Su Gan menjelaskan dengan bangga dan percaya diri. Lin Feng tersentak kagum. Su Gan jelas berhak untuk bangga. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam hal merencanakan. Bagaimana kamu melakukan itu, Si? Lin Feng bertanya-tanya. Dia benar-benar ingin tahu. Disu tidak akan bisa lolos dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Kultivator yang kuat dari dinasti Kaisar Langit tidak akan membiarkannya pergi. Tak seorang pun akan percaya itu adalah plot. Ketika Sugan mendengar Lin Feng, dia hanya tersenyum dan mengguncang kipasnya, lalu dia berkata perlahan, saat ini, kamu memiliki identitas yang berbeda dan ki yang berbeda. Aku bisa melakukannya juga. Tidak mudah untuk berubah menjadi Disu. Aku mendengar bahwa Disu bertanggung jawab atas mahkota, jadi aku mengamatinya dengan cermat dan menyamar sebagai dirinya. Kemudian aku pergi ke ruangan tempat mahkota itu berada dan mencurinya. Tentu saja, aku melakukannya secara terbuka, sehingga orang dapat melihat aku. Begitulah rumor mulai menyebar, Sugan tersenyum dengan gemilang. Lin Feng mengagumi kecerdasannya, mengangguk persetujuannya, tapi dia juga memikirkan masalah, bagaimana jika Disu bersama Tian Fan ketika mahkota dicuri, tidakkah orang akan menyadari ada masalah? Lin Feng akan bertanya kapan Sugan memotongnya dan tersenyum, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku ingin bertanya satu hal kepada kamu, jika kamu melihat musuh terburuk kamu, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Aku tidak akan membiarkannya pergi, tentu saja. Apa maksudmu adalah? Mata Lin Feng melebar. Memang. Aku memiliki seseorang yang berubah menjadi kamu, dan Disu memperhatikannya. Dia pasti masih mengejar kamu sekarang. Ketika dia kembali ke dinasti Kaisar Surgawi, dia akan dibunuh oleh pembudidaya kuat dinasti Kaisar Surgawi. Jika dia plotter sejati, dia akan mengerti itu semua plot melawan dia dan kemudian dia tidak akan kembali ke dinasti Kaisar Langit. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat. Jika dia kembali, maka dia akan hancur. Jika dia tidak kembali, kamu pergi dan singkirkan dia, kata Sugan. Dia mengambil jimat giok hijau, dan menaruhnya di atas meja, lokasi Disu ada di sana. Segera setelah itu, Sugan pergi. Lin Feng menatap jimat di atas meja. Dia semakin mengagumi Sugan. Seperti yang diharapkan, murid-murid Ancestor Kong sangat mengagumkan. Sugan sekarang membantunya menyingkirkan Disu. Apa yang lega? Lin Feng mengambil jimat dan memutuskan untuk menunggu. Dia akan melihat apa yang akan dilakukan Disu. Jika Disu cukup pintar, dia tidak akan kembali. Jika dia bodoh, dia akan kembali ke dinasti Kaisar Langit dan kemudian banyak pembudidaya kuat dari dinasti Kaisar Langit akan membunuhnya. Tidak peduli apa, Disu pasti hancur. Bab 498, Subscribe Penatua. Jadi Sugan mencuri mahkota, pikir Lin Feng. Di mana mahkota sekarang? Mungkin Sugan sudah membawanya ke Ancestor Kong atau Kaisar Iblis. Tapi Lin Feng tidak peduli tentang mahkota. Rencananya berhasil. Sekarang, Lin Feng tidak sabar untuk melihat Disu mati. Disu telah berkomplot melawannya untuk waktu yang lama, tanpa Disu, Lin Feng akan jauh lebih aman. Lin Feng merasakan bahwa jimat itu bergetar. Disu semakin jauh dan semakin jauh, yang berarti bahwa dia telah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berusaha melarikan diri. Ketika Lin Feng melihat di mana Disu berada, dia mengagumi Sugan bahkan lebih, karena Sugan telah mengumpannya ke kota dewa. Lin Feng pergi mencari pemimpin kota dewa, Kaisar yang Saleh Duhu, dan Lin Zetian. Disu melarikan diri, dia tidak jauh dari kota dewa. Bisakah kamu menghubungi kelompok yang berbeda dan meminta mereka mengirim beberapa kaisar yang saleh untuk sementara memblokir Disu? Aku akan terbang secepat mungkin ke Guts City dan membunuhnya. Petik 2. Ketika Lin Feng mengatakan itu, semua orang bertindak cepat. Situasi telah berubah pada bulan-bulan sebelumnya. Di pemerintahan Duhu, salah satu murid telah menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi yang pertama dan telah menjadi pemimpin baru dari pemerintahan Duhu. Nenek moyang Gunung Pedang memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang ketuhanan yang ketiga, Jianxi memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang ketuhanan yang kedua, dan bersama-sama ketiga Kaisar yang saleh itu cukup untuk memblokir Disu sementara waktu. Lin Zetian menghubungi Sword Mountain dan memberitahu Jianxi dan leluhur tentang situasinya, dan Kaisar yang saleh Duhu memberitahu muridnya. Tiga Kaisar Ilahi berkumpul di mana Lin Feng mengatakan kepada mereka. Lin Feng pergi dengan cepat, menuju kota dewa. Dia melintasi hutan ilusi, jadi dia juga membawa Tudao bersamanya. Tudao sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Yang telah merekrutnya sebagai murid, jadi Tudao telah berkembang sangat cepat dengan potensinya. Lin Feng mengagumi Tudao karena bakatnya. Tudao tidak tahu bahwa Zutian adalah Lin Feng, tetapi dia mengagumi pembudidaya yang kuat, jadi dia setuju untuk membantunya menyeberangi hutan. Dengan Tudao, bahkan lebih mudah untuk menyeberangi hutan. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka tiba di kota dewa. Ketika Lin Feng pertama kali melakukan perjalanan dari kota dewa ke pemerintah dewa, ia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar setengah dewa. Sekarang dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, jadi dia jauh lebih cepat. Saat itu, perlu beberapa hari baginya untuk menyeberangi hutan tanpa batas, dan ia menabrak Han Dali, Tudao, dan yang lainnya. Sekarang dia akan kembali untuk membunuh Disu, dia terbang sangat cepat, dia tidak bisa terbang lebih cepat. Ketika Lin Feng tiba di kota dewa, ia tidak membuang waktu, terbang langsung ke tempat Disu.
Ketika Lin Feng melihat bahwa lokasinya tidak berubah pada jimat, dia mengerti bahwa Jianxi dan yang lainnya telah berhasil menghentikannya. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng tiba di mana Disu dan beberapa kaisar ilahi berada. Mereka semua tampak kelelahan, Disu adalah komplotan yang sangat berbahaya dan berurusan dengannya rumit. Mereka bahkan terluka. Tiga kaisar yang saling tidak mengenal Zutian, tetapi Lin Zetian telah memberitahu mereka seberapa kuat dia dan bahwa dia ada di sana untuk membantu mereka. Jianxi, leluhur dari Sword Mountain, dan pemimpin pemerintah Duhu semua mundur untuk memberi ruang Lin Feng. Lin Feng perlahan berjalan ke Disu, berhenti 1000 meter darinya. Disu tampak tak sedap dipandang, wajahnya pucat dan rambutnya berantakan. Jubahnya benar-benar robek, sulit membayangkan bahwa ia dulunya penasihat militer dinasti Kaisar Langit dan yang terpilih. Disu menyaksikan Zutian. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri lagi, dia bahkan tahu bahwa dia sudah ditakdirkan untuk mati. Dia melihat sekeliling, melihat air terjun dan sungai. Bukan tempat yang buruk untuk mati, dia pikir. Ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dan dia tidak akan mati konten karena itu. Zutian, siapa kamu? Tanya Disu. Dia berharap Zutian akan menjawab. Apakah dia salah satu musuh bebuyutannya? Lin Feng tersenyum mengejek. Mungkin Disu bertanya-tanya apakah Zutian adalah Lin Feng, jika tidak, dia tidak akan bertanya, tetapi Lin Feng tidak ingin memberitahunya karena dia tidak ingin Disu mati konten. Tidak perlu bicara apa-apa sekarang. Sudah waktunya bagi kamu untuk mati, kata Lin Feng sambil menyerang. Meskipun Disu tahu dia akan mati, dia masih menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan. Tapi Lin Feng tidak suka saat itu, dia sekarang mengerti kekuatan Tao besar. Dia bisa dengan mudah membunuh seseorang seperti Disu. Dia mengulurkan tangannya dan menusukkannya ke dada Disu. Setelah itu, Lin Feng menendang Disu dan menghancurkannya. Disu menabrak pohon yang meledak. Matanya terbuka lebar, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Ada lubang di dadanya, dan Lin Feng memegang detak jantung Disu. Dia telah mencabutnya dari dada Disu. Dia sangat membenci Disu. Hati Disu masih berdenyut. Lin Feng menghancurkannya, dan meledak. Potongan daging disemprotkan ke segala arah. Kamu berkomplot melawanku dan roh primordialku dihancurkan. Sekarang aku telah menghancurkan hatimu. Lin Feng menatap Disu, berbicara kepadanya secara telepati. Lin Feng tidak bisa tidak memikirkan kembali ketika Disu adalah seorang tetua di Sekte Dewa. Dia telah menjadi tetua tertinggi, kemudian dia pergi ke Tanah Dewata dan menjadi penasihat militer dinasti Kaisar Langit. Karir yang bagus. Tetapi masalahnya adalah dia tidak berhasil melupakan musuhnya yang bersumpah dan dia telah melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Ketika dia mengetahui bahwa jiwa Lin Feng akhirnya dihancurkan, dia tidak tidur selama 3 hari, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki firasat buruk, seperti Lin Feng tidak mati. Sekarang, dia akan mati. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Feng padanya, Disu tersenyum putus asa. Dia menunjuk Zutian dengan jarinya, tetapi dia hanya bisa mengocet teriakan, menjatuhkan kepalanya ke dadanya, dan mati dengan mata terbuka. Dia sudah mati, tetapi dia belum mati konten. Musuh terburuk Lin Feng sudah mati. Akhirnya, Disu sudah mati. Lin Feng tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Musuh yang menakutkan ini yang telah menghabiskan begitu banyak waktu merencanakan melawannya akhirnya mati. Lin Feng mengambil mayat Disu, itu simbolis. Disu adalah satu-satunya yang berhasil membunuhnya. Jika Ancestor Kong tidak ada di sana, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua. Dia lebih mengagumi Disu. Identitas Lin Feng tidak terungkap, jadi dia tidak bisa bicara lama dengan Jianxi. Dia hanya mengucapkan terima kasih dan kemudian mengikuti Tudao dan mereka kembali ke pemerintahan dewa. Ketika Lin Feng dan Tudao tiba di pegunungan, di luar sudah gelap. Situasi di Gatsland sudah banyak tenang karena mahkota Disu telah dicuri telah dikembalikan, dan Disu telah dibunuh oleh beberapa penggarap kuat dari dinasti Kaisar Langit. Ketika Lin Feng mendengar, dia hanya berpikir bahwa dinasti Kaisar Surgawi berbohong, tapi mungkin mereka melakukannya untuk mendapatkan perdamaian di dinasti Kaisar Surgawi, atau mungkin mereka benar-benar menemukan mahkota. Bab 499, Subscribe Penatua. Setelah masalah dinasti Kaisar Langit diselesaikan, kompetisi 3 partai dimulai lagi. Putaran pertama berakhir, pertempuran berlanjut, tetapi hanya ada selusin orang. Tidak ada yang menantang Tian Fan. Beberapa orang menantang Yan Chang dan Yan Di. Kedua saudara itu memenangkan semua pertempuran dan memenuhi syarat. Long Yan dari Ibu Kota Naga, dinasti suci juga menang, tetapi tiba-tiba mengumumkan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi lagi dan berhenti. Semua anggota dinasti Naga Ibu Kota Naga pergi bersamanya. Banyak orang senang bahwa Long Yan tidak berpartisipasi lagi, itu adalah satu juara yang kurang potensial. Namun, orang yang paling berpotensi untuk maju bukanlah Long Yan, Baiki, atau Dong Fang Tianxia, tetapi Tuan Muda Zutian. Semua orang yakin Tuan Muda Zutian akan menjadi juara. Orang-orang tidak mengerti mengapa dia mewakili kota dewa.
Jika dia memenangkan kompetisi 3 partai, itu akan menjadi langkah besar ke depan bagi Kota Dewa. Mungkin beberapa pembudidaya yang luar biasa akan mulai muncul dari Kota Dewa. Di sisi Godsland, selain dari orang-orang itu, Fu Surong dan Yan Ransui juga memiliki potensi untuk menjadi juara. Lin Feng juga terkejut melihat Meng Qing berkelahi di sisi Godsland. Di sisi pemerintah Dewa, ada lebih sedikit orang, hanya Bai Qi dan Simayan. Dongfang Tianxia sudah pergi, dia tidak ingin berpartisipasi lagi. Di sisi Kota Dewa, hanya ada 2 orang juga, Zhu Tian dan Huang Nu. Huang Nu telah memilih untuk mewakili Kota Dewa karena mudah mendapatkan tempat untuk kompetisi dan juga, itu adalah cara terbaik jika dia ingin membangun kembali dinasti Huang Agung. 10 orang mewakili masa depan benua para dewa. Mereka mungkin akan menjadi sekuat, jika tidak lebih kuat dari Tian Di masa depan. Untuk putaran kedua, mereka imbang. Jika Lin Feng mendapat kartu pertama dan Tian Fan mendapat kartu pertama juga, mereka harus bertarung, pemenang akan memenuhi syarat, yang kalah akan dieliminasi. Kemudian, 5 orang terakhir akan pergi ke medan perang hidup dan mati, yang berarti bahwa di antara orang-orang itu, mungkin hanya 2 yang akan bertahan, atau mungkin bahkan hanya 1. Yang selamat akan menjadi pembudidaya utama di masa depan benua. Hari ini, 10 kaisar yang saling bertanggung jawab atas undian-undian para kontestan. Seorang kultivator dari Godly Emperor layar kelima tiba dan meminta Lin Feng dan Huang Nu menggambar kartu. Mereka tidak segera membukanya, perlu membukanya di depan seseorang yang telah ditugaskan untuk menyaksikan proses tersebut. Pada hari kedua, Lin Feng dan Huang Nu pergi ke panggung pertempuran. Mereka tidak bicara. Ketika mereka tiba, ada jutaan orang sudah berkumpul, lautan orang. Mereka semua menunggu para jenius kompetisi. Mereka tidak akan melewatkan ini untuk semua uang di dunia. Penanam kuat dari kedua dinasti tiba, Yan Duan telah mengirim tiruannya, Yan Hui dan Yan Zhan berdiri di belakang tiruan Yan Duan. Di sisi dinasti Kaisar Surgawi, wakil pemimpin dinasti Kaisar Surga tiba dengan 3 pembudidaya lapisan Kaisar kelima yang saleh. Lin Feng memperhatikan bahwa Huang Nu mulai bergetar ketika wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit muncul. Dia tampak marah, dan matanya memerah. Lin Feng menduga bahwa kultivator itu telah berpartisipasi dalam penghancuran dinasti Huang besar di masa lalu, sehingga manusia adalah salah satu musuh terburuk Huang Nu. Wakil pemimpin merasakan sesuatu dan melihat ke arah Huang Nu. Lin Feng melangkah di depan Huang Nu untuk mencegah wakil pemimpin melihat wajahnya. Dia tahu siapa Tuan Muda Zhu Tian, dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Pria itu memalingkan wajahnya dan mengabaikan sensasi itu. Ketika wakil pemimpin memalingkan muka, Lin Feng melihat ke atas dan mengambil napas dalam-dalam. Jika wakil pemimpin menemukan Huang Nu, itu akan bermasalah. 3 binatang yang saleh tidak bisa melindunginya dari Tian Di, dan Tian Di mungkin telah mengirim beberapa pembudidaya lagi untuk mencari yang selamat dari dinasti Huang besar dan membunuhnya. Huang Nu tidak mengerti mengapa Zhu Tian melangkah di depannya. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah ada ketegangan antara Zhu Tian dan wakil pemimpin? Huang Nu curiga. Beberapa hari sebelumnya, Yan Di dan Zhu Tian tidak tampak sedekat itu, tetapi kemudian mereka melakukan percakapan pribadi dan sejak percakapan itu, mereka tampak lebih dekat satu sama lain. Yan Di hanya punya satu teman sejati, Lin Feng. Huang Nu tahu itu dengan sangat baik. Karena itu, dia tidak bisa tidak memikirkan Lin Feng ketika dia melihat Zhu Tian melakukan itu. Dia yakin Zhu Tian adalah Lin Feng. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan nafas, dan tersenyum lebar. Lin Feng masih hidup. Huang Nu tidak tahu mengapa dia tidak memberitahu mereka siapa dia, tetapi dia mungkin punya alasan sendiri, oleh karena itu Huang Nu menghargai kesunyiannya. Setelah waktu yang singkat, semua pembudidaya terkuat tiba sehingga kompetisi 3 pihak dapat berlanjut. Manajer kompetisi 3 partai adalah seorang kultivator lapisan Kaisar Godly kelima dari pemerintah dewa. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih di pelipisnya dengan beberapa kerutan. Dia tampak penuh vitalitas, dengan mata elang. Lin Feng mengerti bahwa orang tua ini adalah seorang pelayan pemimpin pemerintah dewa, pemimpin kedua. Dia cukup kuat dan memiliki banyak pengalaman, jadi dia ditugaskan di babak ini. Tolong, para kontestan, keluarkan kartumu, kata pria tua itu kepada para kontestan. Lin Feng dan yang lainnya mengeluarkan kartu mereka. Lampu keemasan menyala, dan nomor muncul di kartu. Di kartu Lin Feng, nomor 5 muncul. Lin Feng akan bertarung melawan orang yang memiliki 5 kartu lainnya. Lin Feng melirik Meng Qing punya 5 kartu. Nasib buruk, bagaimana dia bisa melawan Meng Qing? Bagaimana itu mungkin? Melihat ekspresi Lin Feng, Huang Nu sekarang yakin bahwa dia adalah suaminya. Lin Feng tidak dalam mood yang baik. Lin Feng tidak ingin berperang melawan Meng Qing. Meskipun membunuh lawan seseorang bukanlah kewajiban, Lin Feng masih ingin memenangkan kompetisi. Fakta bahwa Meng Qing berpartisipasi membuktikan dia termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Dia sudah memberitahunya begitu lama sebelumnya. Bagaimana bisa Lin Feng menjadi orang yang akan menghilangkan Meng Qing?
Lin Feng tidak bisa membiarkan itu terjadi, karena itu dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan sesuatu. Meng Qing melawan Tuan Muda Zhu Tian. Teriak orang tua itu. Tuan Muda Zhu Tian akan berperang melawan istri Lin Feng. Semua orang membayangkan bagaimana Lin Feng akan bereaksi jika Lin Feng masih hidup. Tetapi pada saat itu, bukan Lin Feng yang berbicara, tetapi Zhu Tian. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Meng Qing dengan pakaian putihnya, lalu dia melihat ke kerumunan dan berteriak, "Aku pikir sudah waktunya bagi aku untuk mengungkapkan identitas asli aku." "Apa? Tuan Muda Zhu Tian akan memberitahu kami identitas aslinya." Petik 2. Luar biasa. Akhirnya, kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Petik 2. Aku yakin dia murid dari pertapa misterius dan luar biasa. Dia harus menjadi murid pertapa terkuat. Petik 2. Gurunya pasti tak ada taranya. Banyak orang mulai berbisik. Lin Zetian mengabaikan orang-orang itu. Semua orang yang dekat dengannya mengangkat kepala mereka, Tang Yuyu, Lin Zetian, Meng Qing, Yan Chang, Yan Di, dan yang lainnya. Tian Fan dan Sima Yan juga mengangkat kepala mereka. Zhu Tian menjadi terkenal, jadi mereka juga penasaran. Semua orang berhenti berbicara dan menunggu. Lin Feng menatap Meng Qing dengan lembut. Meng Qing bertanya-tanya apa yang akan dikatakannya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, dia meletakkan tangannya di wajahnya dan setelah itu, banyak orang tercengang. Wajah sejati Lin Feng muncul. Tiba-tiba, semua orang mulai berbicara. Fiu. Apa? Bagaimana itu mungkin? Ya Tuhan, Tuan Muda Zhu Tian adalah Lin Feng. Lin Feng adalah Tuan Muda Zhu Tian. Bab 500, Subscribe Penatua. Semua orang gemetar, mereka menjadi tenang hanya setelah waktu yang lama. Ketika mereka menyadari bahwa Lin Feng adalah orang yang telah mengalahkan Bai Qi, yang telah memenangkan 15 perkelahian berturut-turut, yang telah mengalahkan Dong Fang Tianxia. Zhu Tian menjadi terkenal setelah beberapa perkelahian. Ketika mereka menyadari Zhu Tian adalah Lin Feng, mereka juga menyadari betapa kuatnya dia. Semua orang diam. Lin Zetian dan Tang Yuyu tertegun. Jantung Lin Zetian berpacu. Tang Yuyu ingin menangis lega, tetapi dia mengendalikan dirinya. Lin Feng masih hidup, suaminya masih hidup, dan dia bahkan lebih kuat. Zhu Tian adalah Lin Feng, dia adalah orang yang telah membuat kagum semua orang selama beberapa hari sebelumnya. Hanya Yan Di sudah tahu dia Lin Feng. Huang Nu baru saja menebaknya. Selain mereka, tidak ada yang tahu. Meng Qing tercengang. Lin Feng kembali dan telah menyilaukan sejak awal kompetisi 3 partai. Namun, Meng Qing menyadari bahwa Lin Feng mungkin ingin dia menyerah dan mundur dari kompetisi. Tetapi dia memikirkan gurunya, dan dia memutuskan untuk tidak menyerah. Jika dia ingin menjadi tercerahkan, dia harus melalui kesulitan, bahkan jika dia kadang-kadang gagal. Lin Feng menatap Meng Qing, dan dia menatapnya. Lin Feng memperhatikan bahwa Qi Meng Qing bahkan lebih dingin, dan dia tampak lebih bangga. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, seperti ada jarak di antara mereka. Apa yang dialami Meng Qing selama bulan-bulan sebelumnya? Lin Feng ingin tahu segalanya, tapi apa yang dikatakannya memberinya firasat buruk. Suami, serang sekarang, kata Meng Qing, tersenyum dengan tenang. Dia masih terlihat menyihir ketika dia tersenyum. Lin Feng menggigil. Betapa dingin. Meng Qing benar-benar tampak seperti rubah salju, dia tidak membuat orang ingin menjadi lebih dekat lagi. Bahkan Lin Feng memiliki kesan itu. Lin Feng pernah memiliki perasaan ini ketika Duan Xinye dan Qiu Yuexin telah menjadi korban permaisuri Si, ketika mereka mulai belajar Dao tanpa emosi. Apakah Nona Snow seperti permaisuri Si? Apakah dia berlatih kultivasi tanpa emosi juga? Jika itu masalahnya, itu berarti Meng Qing telah menjadi permaisuri Si kedua. Lin Feng memutuskan untuk pergi dan bertemu Nona Snow setelah kompetisi 3 pihak. Dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Apakah kamu yakin ingin bertarung, Meng Qing? Tanya Lin Feng. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Meng Qing tampak seperti orang asing. Lin Feng tidak menyukai ini sama sekali. Ketika Lin Zetian mendengar itu, dia tampak bingung. Ayahnya baru saja mengungkapkan identitasnya karena dia pikir dia akan menyerah, tetapi dia tidak. Lin Zetian tidak mengerti. Meng Qing mengangguk dengan sabar dan berkata, tentu saja, aku pasti ingin bertengkar. Apakah kamu memiliki tujuan tertentu? Kata Lin Feng. Dia merasa sangat sedih. Dia belum pernah melihat Nona Snow, tetapi dia sudah membencinya. Jika aku kalah dan kamu menang, maka orang akan berpikir lebih tinggi tentangmu. Jika aku menang dan kamu kalah, kamu akan membantu aku memahami kekuatan Tao Agung. Kata Meng Qing dengan dingin. Ki-nya melengkung. Lin Feng benar-benar tidak bahagia. Dia semakin membenci Nona Snow. Dia terpaksa menghancurkan kekuatan tanpa emosi Duan Xinye dan Qiu Yuexin, jadi dia yakin dia bisa melakukan hal yang sama untuk Meng Qing. Sejak. Suami, mari kita bertukar piring, kata Huang Nu, menyela Lin Feng. Huang Nu melangkah maju dan memberi Lin Feng piring batu giok. Lin Feng meraihnya. Huang Nu menatap Meng Qing. Kakak, kita bisa bertarung. Huang Nu tersenyum.
Meng Qing hanya menatapnya dengan dingin. Tidak masalah apakah dia bertarung melawan Lin Feng atau Huang Nu, dia hanya ingin membuktikan seberapa kuat dia. Baiklah, serang sekarang, kata Meng Qing, bersiap-siap untuk menyerang. Huang Nu juga bersiap-siap untuk bertarung. Itu hanya kedua kalinya mereka bertemu satu sama lain, dan sekarang mereka akan bertarung. Huang kecil, tidak, kata Lin Feng. Dia tidak ingin istrinya bertengkar. Tidak masalah apakah Meng Qing berada di bawah kendali Dao tanpa emosi, dia tidak bisa membiarkan istrinya berkelahi. Suami, aku tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Sister Meng Qing, aku juga tahu betapa kamu saling mencintai. Aku tidak akan merusak hubungan kamu. Ketika waktu yang tepat tiba, kamu akan menemukan solusi dan aku akan mendukung kamu. Huang Nu tersenyum. Dia menuntut Meng Qing. Meng Qing mengulurkan tangannya, seberkas cahaya putih salju muncul dan terbang melewati kepala Huang Nu. Huang Nu tampak tenang dan tenang. Dia melemparkan pukulan ke dada Meng Qing, tetapi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Ki-nya sedingin es. Bahkan Huang Nu merasa sulit untuk tetap dekat, dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Istri Lin Feng berkelahi, Lin Feng tidak punya pilihan selain menonton dengan gugup. Siapa yang akan menang? Semua orang bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Bai Qi dan Tian Fan menatap Lin Feng dengan dingin. Bai Qi juga mengerti bahwa Lin Feng adalah yang disukai King Feng, dan Bai Qi ingin King Feng. Bai Qi tidak senang bahwa dia kalah melawan pria yang dicintai King Feng, tapi Bai Qi tidak akan membiarkannya pergi. Dia yakin dia akan bertarung melawan Lin Feng lagi karena Huang Nu telah memberinya piring dan jumlah piringnya adalah 3. Bai Qi juga punya 3 kartu. Dia mengira dia akan bertarung melawan Huang Nu. Tian Fan memiliki 1 kartu, lawannya adalah Yan Chang. Kartu Simayan adalah kartu 4, lawannya adalah Yan Ransue. Dia belum pernah melihat wanita cantik itu sebelumnya. Dikatakan bahwa Yan Ransue adalah wanita paling cantik di benua para dewa, Simayan ingin berhubungan intim dengannya. Yan Di memiliki 2 kartu, jadi lawannya adalah Fu Surong. Lin Feng melirik Bai Qi dan Tian Fan, lalu kembali menonton Huang Nu dan Meng Qing lagi. Mereka masih bertarung. Huang Nu berada dalam posisi yang buruk. Lin Feng takut karena setiap kali Meng Qing menyerang, serangannya mematikan. Dia tampak tanpa ampun. Meng Qing hanya takut Lin Feng. Nona Snow, jika kamu menggunakan Meng Qing, kamu akan menyesalinya. Kamu memilih orang yang salah, pikir Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng tidak tahu bahwa 10.000 li jauhnya dari sana, seorang wanita sedingin es berdiri di puncak gunung salju. Wanita itu bisa merasakan seseorang membencinya. Meng Qing, kamu bisa menyelesaikannya di tempat pertama, kan? Jika dia selesai dulu, aku bisa muncul lagi. Bab 501, Subscribe Penatua. Kedua wanita itu bertarung di langit. Huang Nu mengenakan baju besi emasnya dan menggunakan tombak. Gaun putih Meng Qing berkibar di tiup angin. Lin Feng sangat khawatir, tidak peduli siapa yang akan terluka, Lin Feng akan sangat sedih. Dia bahkan lebih khawatir karena serangan Meng Qing mematikan. Dia tidak terlihat memiliki perasaan sama sekali. Lin Feng tidak akan melupakan momen ini untuk waktu yang lama. Ledakan terdengar, Lin Feng mengangkat kepalanya, Huang Nu turun dari langit dan Meng Qing mengejarnya. Dia dengan kuat memegang kipasnya dan mengejar Huang Nu erat. Ekspresi Vermilion Bird dan kura-kura hitam berubah drastis. Mereka ingin pergi dan membantu Huang Nu, dan menghukum Meng Qing. Mereka tidak peduli apakah dia adalah istri Lin Feng atau tidak. Ketika Lin Feng melihat binatang buas itu akan terlibat, ia memutuskan untuk campur tangan terlebih dahulu. Dia terbang menuju Huang Nu dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Huang Nu merasa lega ketika dia merasakan kehangatan Lin Feng. Dia meletakkan tombaknya dan dengan tenang meletakkan kembali di tangan Lin Feng. Lin Feng membawa Huang Nu pergi. Meng Qing berjarak 100 meter dari Lin Feng. Dia memegang kipas yang tajam dan dingin. Dia memandang Lin Feng dan berkata, "Suami, apakah kamu yakin ingin melindunginya?" Meng Qing, kekuatan tahu seperti apa yang kamu pelajari? Jawab Lin Feng dengan murung. Meng Qing tidak menjawab. Dia tampak muram ketika berkata, "Suamiku, apakah kamu benar-benar ingin merusak hubungan kita, yang telah berlangsung selama ratusan tahun, karena wanita itu?" Meng Qing terdengar lebih sedingin es. Energinya melengkungkan darah. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Meng Qing, belum terlambat, kamu masih bisa melepaskan Dao tanpa emosi kamu, atau mungkinkah kamu ingin menjadi seperti permaisuri si saat itu? Kata Lin Feng. Ekspresi Meng Qing tiba-tiba berubah, tetapi dia masih terlihat dingin. Dia melirik Lin Feng dan berkata, "Kamu benar-benar ingin berbicara di roda aku. Kamu berada di jalan yang salah, Meng Qing." Lin Feng berkata perlahan. Dia menatapnya, mencoba meyakinkannya untuk mendengarkannya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba, 1000 penggemar menembak ke arah Lin Feng dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu bisa mematikan. "Bu, berhenti!" teriak Lin Zetian sambil memucat. Penggemar Meng Qing hampir mencapai Lin Feng ketika tiba-tiba, Meng Qing tampak seperti sedang berjuang.
Dia berteriak dengan marah dan mengubah lintasan kipasnya. Kinya menjadi kacau dan dia batuk darah. Meng Qing mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan lembut. Suamiku, aku. Meng Qing tiba-tiba tampak seperti dirinya yang biasanya baik. Dia ditutupi dengan lapisan es. Lalu ekspresinya yang ramah menegang, dan dia menatap Lin Feng. Tidak, teriak Lin Zetian, berkedip di depan Lin Feng. Namun, Meng Qing telah kehilangan akal sehatnya lagi, dan dikendalikan oleh kekuatan tanpa emosi. Anehnya, dia bahkan tidak menunjukkan kasih sayang kepada putranya dan menendangnya dengan kasar. Lin Zetian mendengus kesakitan, dan dihancurkan. Yan Di melintas dan menangkapnya. Dada Lin Feng terbakar. Meng Qing telah kembali ke akal sehatnya sedikit, dan sekarang dia bahkan lebih gila dari sebelumnya, yang membuktikan dia dikendalikan oleh seseorang. Sesaat sebelumnya, Meng Qing tampak bersalah dan takut. Kenapa dia takut? Lin Feng sangat marah. Dia menamparkan wajah Meng Qing, dan dia dipaksa kembali, tapi Lin Feng merasa sangat sedih. Dia belum pernah memukul Meng Qing sebelumnya, ini pertama kalinya. Hatinya sakit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menurunkan Huang Nu. Lin Feng kemudian melintas ke arah Meng Qing. Meng Qing mendarat di tanah, wajahnya pucat dan ki sedingin esnya tidak stabil. Lin Feng berdiri setengah meter darinya. Lin Feng menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Meng Qing masih tampak sedingin es, tapi Lin Feng menatapnya dengan cinta dan kasih sayang. Meng Qing berjuang lagi, tapi dia menatapnya dengan cinta lagi. Namun, sedetik kemudian, dia kembali kedinginan. Jangan coba-coba merusak rencanaku. Kamu Nona Snow. Aku akan memberitahumu sesuatu, tidak peduli apa. Jika kamu berani menyakiti Meng Qing, aku akan membunuhmu. Istri aku yang lain juga ditindas oleh Dao tanpa emosi sejak lama, dan aku berhasil menghancurkan Dao mereka. Jadi kamu sebaiknya berhati-hati, kata Lin Feng dengan dingin. Energi mematikan muncul dari tubuhnya. Dia tampak sangat menakutkan. Ekspresi Meng Qing sedikit berubah. Dia tersenyum dengan dingin, kamu hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, apa yang membuatmu berpikir kamu berhak untuk berbicara denganku seperti itu? Aku baru saja memberitahumu, jika kamu menggunakan Meng Qing, aku akan membunuhmu. Apakah kamu memutuskan untuk percaya padaku atau tidak adalah masalah kamu, kata Lin Feng menunjuk padanya. Dia terdengar tegas dan tampak bertekad. Jika Nona Snow berani menggunakan Meng Qing, dia akan membunuhnya. Ketika Nona Snow melihat Lin Feng bereaksi seperti itu, dia tetap diam sejenak, dan kemudian tertawa. Senyumnya menegang, energinya menjadi lebih dingin, dan Meng Qing pingsan. Lin Feng cepat menangkapnya. Dia membelai wajahnya, kulitnya sedingin es. Lin Feng sangat khawatir. Meng Qing adalah wanita yang paling ia cintai, tidak ada yang bisa menggantikannya. Sekarang, Meng Qing digunakan oleh Nona Snow dan dia telah membuat Meng Qing berlatih tanpa emosi Dao. Lin Feng sangat marah. Dia benar-benar ingin menghancurkan Nona Snow. Bawa ibumu kembali, kata Lin Feng ke Lin Zetian. Lin Zetian meraih ibunya, sangat khawatir. Dia juga membenci Nona Snow. Lin Feng meminta burung vermilion dan kura-kura hitam untuk membantu Lin Zetian merawat Meng Qing dan menindas Dao tanpa emosinya sehingga Nona Snow tidak bisa mengendalikannya lagi. Pada akhirnya, Yan Duan melepaskan kekuatan api untuk menindas Eski Meng Qing. Tanpa Eski, Nona Snow tidak bisa benar-benar mengendalikan tubuh Meng Qing, tetapi metode itu hanya akan bekerja selama beberapa hari, itu tidak akan bekerja tanpa batas waktu. Tetapi beberapa hari sudah cukup. Setelah kompetisi tiga pihak, Lin Feng akan pergi ke Nona Snow dengan Meng Qing dan dia akan berbicara serius dengannya. Setelah itu, tibalah saatnya untuk melanjutkan kompetisi. Meng Qing telah mengalahkan Huang Nu, tetapi Meng Qing juga kalah karena dia tidak dapat melanjutkan. Itu seri. Pertempuran berikutnya, Sima Yan melawan Yan Ransue. Bab 502, Subscribe Penatua. Mengenai Yan Ransue, orang hanya tahu namanya, tetapi banyak yang belum pernah melihatnya, termasuk Lin Feng. Wanita paling cantik di benua dewa itu misterius. Dulu, dia menempati urutan kelima dalam daftar dewa, tetapi setelah itu, tidak ada yang mendengar kabar darinya lagi. Karena itu, ketika orang tua dari pemerintah dewa mengumumkan bahwa Yan Ransue dan Sima Yan akan bertarung, semua orang menatapnya dan dengan cepat melupakan duel Huang Nu dan Meng Qing. Lin Feng menatap Sima Yan yang misterius dan tampan. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki sabuk giok. Dia memakai rambutnya disanggul. Ketika Sima Yan melihat Lin Feng, dia tersenyum dan melambai padanya. Lin Feng mengangguk. Yan Di memberitahu Lin Feng bahwa identitas Sima Yan rumit dan misterius. Semua anggota dari 3 dinasti dan pemerintahan dewa menghormatinya. Yan Ransue ada di sini, kata seseorang di kerumunan. Semua orang melihat sekeliling dan melihat lampu-lampu putih menyala di kejauhan. 4 wanita anggun dalam rok putih muncul, memegang kursi sedan. Keempat wanita itu terlihat sangat cantik, seperti makhluk surgawi. Namun, ki mereka sedingin es. Keempat wanita itu masing-masing memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang keempat. Ki putih murni mengelilingi mereka. Kerumunan menyaksikan mereka ketika mereka berjongkok dan meletakkan kursi sedan di tanah.
Kerumunan tidak bisa melihat ke dalam. Lin Feng menatap kursi sedan juga. Seorang wanita berpakaian putih membuka tirai dan melangkah keluar. Dia tampak dingin dan mulia, dan juga mengenakan rok putih. Dia memiliki jepit rambut perak di rambut hitam pekatnya yang indah, yang tergantung di bahunya. Yan Ransue sangat cantik. Banyak orang terengah-engah, tapi Lin Feng heran. Yan Ransue, atau Yi Renlei, Tang Yuyu, Lin Zetian, dan yang lainnya juga benar-benar heran. Yan Ransue terlihat seperti Yi Renlei. Dia adalah Yi Renlei. Tang Yuyu yakin Yan Ransue adalah Yi Renlei. Setidaknya, tidak ada perbedaan antara Yi Renlei dan Yan Ransue. Mereka tampak persis sama, sangat cantik. Yan Ransue memperhatikan bahwa beberapa orang menatapnya. Matanya berbinar. Dia menggigit bibirnya dan menatap Lin Feng, tersenyum sedikit. Semua pria di sana tampak terpesona. Yan Ransue berjalan menuju medan perang dan berhenti di depan Simayan. Dia tampak seperti Dewi Es dan Salju. Ketika berdiri di sebelahnya, sulit untuk terlihat anggun dan mulia. Namun, ketika dia melihat Lin Feng tidak melihat sesuatu yang akrab, seolah-olah mereka tidak saling kenal. Bagaimana itu mungkin? Apakah itu benar-benar Yi Renlei? Atau dia salah? Dia ragu. Dulu, terakhir kali mereka bertemu, tidak ada permusuhan, bahkan jika mereka telah memutuskan untuk menjalani kehidupan yang terpisah karena Yi Renlei tidak bisa terbiasa dengan gaya hidup Lin Feng. 100 tahun telah berlalu, dan sekarang dia melihat seseorang yang mirip Yi Renlei, tetapi sepertinya bukan dia yang sebenarnya. Yan Ransue dan Simayan mulai berkelahi. Semua orang pindah untuk memberi mereka ruang. Simayan menghela nafas. Dia berpikir bahwa Meng Qing dan Huang Nu pun tidak bisa bersaing dengannya dalam hal kecantikan. Dia membayangkan bagaimana rasanya berada dalam hubungan dengan dia. Yan Ransue menatap Simayan, mencoba membacanya. Dia yakin dia menginginkan sesuatu darinya. Kinya menjadi sedingin es. Gaun putihnya berkibar tertiup angin. Pureki mulai bergulung-gulung di sekelilingnya. Aku akan berbelas kasih, Nona, kata Simayan, mengguncang kipasnya dan tersenyum. Senyum keras muncul di wajah Yan Ransue, dia menjawab dengan dingin, tidak perlu. Silahkan. Yan Ransue menghilang. Simayan terkejut. Simayan tidak bisa ceroboh jadi dia melarikan diri. Namun, ketika dia muncul di langit, Yan Ransue tiba-tiba muncul kembali di atasnya. Sepatu biru kecilnya mendarat di pundaknya. Simayan berubah merah dan melemparkan pukulan ke atas. Yan Ransue tersenyum, menghilang lagi seperti kepingan salju. Simayan tampak muram. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Yan Ransue menggunakan kekuatan Tao Agung. Baik Lin Feng dan Simayan mengerutkan kening. Teknik kelincahan Yan Ransue mengandung kekuatan Tao yang luar biasa. Orang-orang di benua dewa tidak menggunakan kekuatan Tao yang besar, mereka menggunakan kekuatan Tao kecil. Mungkinkah Yan Ransue bukan dari Gatsland? Apakah dia dari negara dewa? Duel itu sengit. Simayan tidak mudah dikalahkan. Sesaat sebelumnya, itu sulit karena dia telah terpesona oleh kecantikan Yan Ransue. Sekarang Yan Ransue harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Simayan. Yan Ransue dikejutkan oleh kekuatannya. Dia terlihat imut dan lembut, tetapi lebih baik tidak menilai buku dari sampulnya. Yan Ransue melemparkan pukulan. Kepingan salju muncul di sekitar. Jejak es muncul dan melesat ke arah Simayan. Simayan mengangkat tangannya, membentuk segel tangan, dan dinding energi muncul. Jejak es menabrak dinding energi. Lapisan pertama pecah, tetapi bukan yang kedua, baru saja mulai meleleh perlahan. Jejak es melambat banyak. Simayan melemparkan pukulan ke arahnya. Simayan tahu dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk mengalahkannya. Dia mengatakan akan berbelas kasih, tetapi antara gelar juara dan wanita ini, dia lebih suka menjadi juara. Dia akan bisa melakukan banyak hal jika dia menang. Simayan memblokir serangan Yan Ransue. Ketika dia merasakan tinju Yan Ransue, rasanya sedingin es dan energinya menembus kulitnya. Yan Ransue melintas dan mengangkat tangannya, energi esnya yang ilahi terasa seperti berbobot 1 juta ton. Tembakannya lurus ke arah dada Simayan. Simayan mendengus dingin, berkedip ke belakang. Yan Ransue berdiri dan mengangkat tangannya. Simayan terkejut, tanah bergetar. 100 benang aura saling muncul di depannya. Mereka berubah menjadi bilah yang tajam dan bergerak menuju Yan Ransue. Yan Ransue terkejut, membuat segel tangan. 200 benang zang panjang cahaya tajam muncul. Ekspresi Simayan berubah drastis. Dia melempar pukulan dan 2 utas sinar es pecah. Simayan memandang Yan Ransue dengan marah. Banyak orang kaget, apakah Simayan akan kalah? Apakah Yan Ransue sekuat itu? Simayan mengepalkan tinjunya dengan marah, dan otot-ototnya bergerak. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita mengalahkannya? Benar-benar penghinaan. Kamu membuatku kesal, teriak Simayan dengan marah. Dia mulai kehilangan kendali. Dia ingin menjadi juara dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Yan Ransue tampak tenang dan tenang. Dia tidak takut. Ketika dia mendengar Simayan berteriak dengan marah, dia tidak tergerak.
Bab 503, Subscribe Penatua. Aku benar-benar tahu mengapa kamu berada di benua dewa, kata Yan Ransue ketika dia melihat si Mayan siap melakukan apa saja untuk menang. Dia menjadi gila. Si Mayan menggigil. Dia tidak bisa percaya seberapa kuat Yan Ransue dia. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata perlahan, si Mayan, si Ma Klan tidak akan pernah memerintah. Jangan terlalu berharap, percuma saja. Siapa kamu? Tanya si Mayan secara telepati. Kerumunan melihat mereka sepertinya sedang mengobrol, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Ketika mereka melihat si Mayan tampak tidak bahagia, mereka menduga Yan Ransue mengatakan sesuatu yang membuatnya sangat marah. Kamu siapa? Siapa kita? Jawab Yan Ransue, tersenyum. Si Mayan terkejut. Dia terbiasa menjadi orang yang paling misterius ketika dia di sini. Biasanya tidak ada yang tahu siapa dia. Sekarang ada seseorang yang mengenalnya di sini. Dia tidak pernah berpikir seseorang akan menemukannya di sini. Mungkin mereka bahkan tahu apa yang dia rencanakan. Sekarang, tidak ada gunanya melanjutkan. Berpikir tentang itu, si Mayan tampak lebih muram. Yan Ransue benar-benar membuatnya marah. Dia ingin membunuhnya. Dia tidak peduli apakah dia seorang wanita atau tidak. Tapi si Mayan juga tahu bahwa dia juga tidak bisa meremehkannya. Jika dia membunuh Yan Ransue, itu akan menjadi bencana. Jika dia membuat sedikit kesalahan, identitasnya akan terungkap, dan itu akan menjadi malapetaka. Aku menyerah, kata si Mayan, setelah berpikir lama. Dia memutuskan untuk berhenti berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika si Mayan mengatakan itu, semua orang heran dan menatapnya dengan mata terbelalak. Baiki juga tercengang dan menatapnya dengan mata lebar juga, sebelum mundur setengah langkah. Dia tahu dia tidak akan menjadi juara lagi, melawan semua harapan. Tapi setelah pertempurannya melawan Lin Feng, dia sudah mengerti dia memiliki semakin sedikit kesempatan untuk menjadi juara. Dia telah memutuskan untuk mengandalkan si Mayan, dan sekarang si Mayan telah menyerah. Keputusannya mempengaruhi seluruh pemerintah dewa. Keputusan si Mayan membuat pemimpin pemerintah dewa begitu marah sehingga dia pergi. Dia tahu putranya tidak bisa menjadi juara lagi, dan sekarang si Mayan telah menyerah. Pemerintah dewa tidak ada hubungannya lagi di sini. Sekarang, itu semua antara Godsland dan Gods City. Tidak ada yang mengira kota dewa akan mencapai sejauh ini dan bahwa pemerintah dewa akan dihilangkan terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di kompetisi. Setelah kehilangan Baiki ke Lin Feng, pemerintah dewa sudah tahu mereka memiliki semakin sedikit kesempatan untuk menang. Anggota lain dari pemerintah dewa juga memutuskan untuk pergi. Hanya beberapa orang yang tersisa, Baiki, Zhao Yangchang, Chu Lianying, dan beberapa orang lainnya. Orang-orang masih heran bahwa si Mayan menyerah karena Yan Ransue. 2 dari 5 pertempuran sudah berakhir. Hasilnya tidak terduga. Pertama, Huang Nu dan Meng Qing telah bertempur dan pertempuran mereka berakhir seri. Lalu si Mayan dan Yan Ransue bertengkar, dan ketika semua orang mengira si Mayan akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menang, dia malah menyerah. Setelah itu, Kaisar Muda Tianfan dan Yan Chang akan bertarung, serta Yan Di dan Fu Surong. Baiki dan Lin Feng juga seharusnya bertarung lagi. Kerumunan senang melihat duel berikutnya. Kaisar Muda Tianfan melawan Yan Chang. Mereka berdua berasal dari dinasti Evolusi Suci Langit melawan dinasti Kaisar Langit. Lalu Yan Di akan bertarung melawan Fu Surong. Beberapa orang menyebut pertempuran itu duel kedua Fu Surong, karena yang pertama adalah selama daftar dewa. Kerumunan juga senang melihat Baiki bertarung melawan Lin Feng lagi. 3 pertempuran berikutnya akan terjadi pada saat yang sama. 6 orang akan bertarung. Dengan memiliki pertempuran terjadi pada saat yang sama, mereka akan menghemat waktu dan memungkinkan semua orang untuk menghindari situasi canggung. Tidak peduli siapa juara kompetisi 3 partai, selama putaran terakhir, jumlah terbesar orang akan tersingkir pada saat yang sama. Kompetisi berhenti sementara, Lin Feng dan semua orang kembali ke tempat tinggal mereka. Yan Di dan Yan Chang pergi ke istana di depan, serta Hou Qinglin, Ruo Xie dan teman-teman Lin Feng lainnya. Karena Lin Feng telah muncul lagi, mereka ingin melihatnya. Huang Nu terluka, dan Meng Qing dalam keadaan koma, sehingga mereka tidak datang ke istana. Qing Feng dan Huang Nu telah dikirim kembali ke Battlefield Celestial Evolution oleh Vermilion Bird. Pada saat itu, tidak ada yang merasakan tekanan, tidak ada yang meragukan Lin Feng, jadi situasinya berbeda dari ketika dia masih Zutian. Haha, aku tahu itu, Tuan Muda Zutian sangat kuat, aku tahu itu pasti Brother Lin. Kata Han Dali, tertawa keras. Dia sangat senang melihat Lin Feng, dan dia tidak terkejut bahwa Zutian adalah Lin Feng sama sekali. Lin Feng tersenyum kembali pada Han Dali. Mereka semua duduk. Ayah, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu kembali? Mengapa kamu harus berpura-pura menjadi Zutian? Kata Lin Zetian. Dia tidak mengerti. Sebenarnya, semua orang ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Lin Feng tidak tahu apakah dia bisa memberitahu semua orang bahwa Xuan Yuan sang iblis kaisar masih hidup atau tidak. Dia hanya tahu itu adalah bagian dari rencana yang sangat penting.
Karena Lin Feng tidak tahu harus berkata apa, suara sedingin es datang dari luar. Memberitahu mereka, tidak apa-apa, semua orang akan tahu, cepat atau lambat. Petik 2. Semua orang berbalik dan melihat Sugan. Dia tampak kelelahan, lelah bepergian, dan lelah seolah-olah dia telah mengalami kesulitan dalam perjalanan panjang. Seseorang membawa kursi untuk Sugan dan menaruhnya di meja. Sugan duduk di sebelah Lin Feng. Dia minum beberapa cangkir teh dan menarik napas panjang. Dia berkata kepada orang banyak, alasan mengapa Lin Feng harus menjadi penyamaran adalah karena sesama murid aku. Rekan muridmu, ulang Kaisar-Kaisar Hu yang saleh. Bahkan Vermilion Bird mengangkat kepalanya dan menatap Sugan, dia sangat ingin tahu tentang identitas dan latar belakang Sugan. Rekan murid aku adalah Xuan Yuan sang iblis kaisar, kata Sugan acuh tak acuh. Apa? Bagaimana mungkin? Rekan muridmu adalah Xuan Yuan. Sugan tidak pernah berpikir menyebutkan sesama muridnya akan memiliki dampak seperti itu pada orang-orang. Semua orang terperangah. Sugan sudah lama tidak berkeliaran di dunia luar, dia tidak tahu sesama muridnya begitu terkenal di sini. Melihat keheranan semua orang, dia tertegun. Jadi jika sesama murid Sugan adalah Xuan Yuan, siapa Lin Feng untuk Xuan Yuan? Hanya beberapa orang yang tahu bahwa Lin Feng telah mewarisi pengetahuan dari Xuan Yuan, Yan Di, Lin Zetian, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Kura-kura hitam tahu karena dia telah melihat pil darah Lin Feng. Luar biasa, kata Kaisar Duhu yang saleh setelah waktu yang lama. Dia memiliki generasi yang sama dengan Xuan Yuan sang iblis kaisar, tetapi karena dia kurang berbakat daripada dia, saat itu mereka tidak memiliki kesempatan untuk saling mengenal. Sekarang dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. Xuan Yuan telah dianggap sebagai penjahat kemudian. Jika dia tidak melakukannya, dia akan menjadi pembudidaya terkuat di benua itu, Tian Di tidak akan memiliki hak istimewa itu. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal itu di depan umum. Jadi, apa yang kamu maksud adalah Kaisar Iblis itu? Tanya burung vermilion pelan. Semua orang mengerti maksudnya. Rekan muridku belum mati, tapi dia tidak bisa muncul untuk saat ini. Oleh karena itu, kami mengirim Lin Feng untuk menyelidiki dan menilai situasi. Sekarang, sesama murid aku sedang menunggu kesempatan yang baik. Petik 2. Aku mengerti, kata burung vermilion. Semua orang mengangguk. Suasana menjadi berat. Setelah keheningan yang lama, suara wanita metalik naik dari luar. Miss Yan Ransue ingin mengundang Tuan Muda Zutian untuk datang ke pavilion. Seorang wanita berpakaian putih muncul di depan istana di depan. Dia membungkuk di depan Lin Feng dan tersenyum, Tuan Muda Zutian, kamu diundang untuk datang ke pavilion. Yan Ransue mengundangmu, bisik Yan Di. Lin Feng tampak termenung. Dia melirik Tang Yuyu. Tang Yuyu mengangguk, artinya dia membiarkannya pergi. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menjawab, tolong memimpin jalan. Bab 504. Lin Feng meninggalkan tenda dan berjalan menuruni gunung sedikit. Kali ini, suasana hati Lin Feng berbeda dari ketika dia pergi ke sana dengan Yan Di waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya, dia merasa tertekan dan khawatir karena Yan Di mengenalinya, jadi dia takut beberapa orang akan mengenalinya juga. Tapi kali ini berbeda. Lin Feng mengikuti wanita di rok putih dengan tenang dan tenang. Namun, dia bersemangat di dalam. Siapa sebenarnya Yan Ransue? Apa yang dia katakan kepada si Mayan selama kompetisi? Lin Feng bingung dan ingin tahu. Ketika mereka tiba di depan pavilion, di luar sudah gelap. Bulan bersinar dan bintang-bintang berkelap-kelip, dan Lin Feng melihat seorang wanita mengenakan rok putih berdiri di dalam pavilion. Wanita itu tampak anggun dan mulia. Ketika dia tiba, dia memerah, tapi napas tetap tenang. Dia melihat payudaranya yang besar bergerak naik turun. Rok putihnya membuatnya tampak murni, mulia, dan acuh tak acuh, tetapi ia tampak berbeda dari Meng Qing. Sebelum Meng Qing mempelajari Dao tanpa emosi, dia terlihat dingin dan hangat. Wanita yang membawa Lin Feng di sana tidak memasuki pavilion. Dia membungkuk dan meninggalkan Lin Feng dan Yan Ransue. Suasana itu sangat tenang dan damai. Mereka bisa mendengar jangkrik berdengung. 1. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Yan Ransue juga tetap diam. Setelah waktu yang lama, Lin Feng mulai merasa canggung. Miss Yan Ransue, kamu memanggil aku. Lin Feng tidak bisa menahannya lagi, dan memecah kesunyian. Setelah itu, suasananya menjadi sedikit lebih baik. Yan Ransue terkikik. Senyumnya terlihat sangat murni dan jujur. Aku pikir kamu tidak akan bicara dulu, Lin Feng, tetapi kamu belum berubah, kata Yan Ransue, tersenyum lembut. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia menggigil. Dia mengangkat kepalanya dan setelah lama, dia berkata perlahan, seperti yang diharapkan, itu kamu, Yi Renlei. Ya, Lin Feng, ini aku. Kami belum pernah bertemu selama 100 tahun, bagaimana kabarmu? Tanya Yan Ransue, mengangguk hati-hati. Dia terus memerah. Aku baik-baik saja. Aku telah berada di benua dewa selama beberapa lusin tahun. Aku dapat mengatakan aku berhasil di sini, jawab Lin Feng. Dia ingat kembali pada hari-hari, dia sering berbicara, tetapi kali ini, dia tidak banyak bicara, dia hanya melihat Yi Renlei.
Aku tidak pernah mengira kamu akan datang ke dunia besar. Aku pikir kamu akan tinggal di benua 9 awan sebagai penguasa yang tak terlihat dan tenang. Yi Renlei terkikik. Lin Feng tersenyum sabar dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, tidak banyak. Aku hanya membantu suami aku dengan beberapa hal, kata Yi Renlei. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Nada bicaranya juga berbeda. Tapi kemudian dia tersenyum dengan gagah sekali lagi. Ketika Lin Feng mendengarnya, hatinya berkedut. Dia melihat senyumnya yang murni dan mulia. Dia tidak bisa mempercayainya. Suami kamu. Ya, itu semua berkat kamu. Tanpa kamu, aku masih akan melajang, aku kira. Suamiku sangat baik padaku dan dia mencintaiku. Aku lebih bahagia dari istri kamu. Kamu memiliki banyak istri, tetapi apakah mereka bahagia? Kata Yi Renlei, tersenyum dengan cara yang sangat cemerlang. Ketika dia melihat senyum itu, Lin Feng mengerti bahwa dia tidak berusaha membuatnya marah. Lin Feng tersenyum. Membuatnya marah. Mengapa Yi Renlei ingin membuatnya marah? Bagaimana bahkan bisa marah ketika dia mengatakan sesuatu? Dia tidak berhasil membuat istrinya sama-sama bahagia. Itulah salah satu alasan mengapa Yi Renlei memutuskan untuk tidak menikahinya. Jika Lin Feng ingin bersama Yi Renlei, dia harus melepaskan istri-istrinya yang lain. Oleh karena itu, mereka mengambil dua jalan yang berbeda. Sekarang segalanya berbeda, karena Yi Renlei telah menemukan seseorang yang dia cintai. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum, tetapi senyumnya tidak terlihat tulus sama sekali. Oh begitu, selamat. Kamu pasti senang bahwa kamu akhirnya menemukan seseorang yang kamu cintai, kata Lin Feng. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Yan Ransue, aku harus memanggilnya Yan Ransue sekarang, dia bukan Yi Renlei lagi, pikir Lin Feng. Yan Ransue memandang Lin Feng. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng masih memiliki perasaan padanya. Dia tidak pernah melupakannya dan saat-saat indah yang mereka alami bersama. Lupakan masa lalu, Lin Feng. Jangan biarkan masa lalu memengaruhi masa kini dan masa depan. Masa depan yang cerah menanti kamu. Aku senang sekarang, suamiku baik padaku. Dia tahu tentang apa yang terjadi antara kamu dan aku. Dia tidak pernah merasakan permusuhan apapun terhadapmu. Aku sangat beruntung, kata Yan Ransue. Dia tampak jujur dan murni. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia menghela nafas. Itulah takdirnya, lebih baik melupakan masa lalu. Dia bukan miliknya, dia harus mengundurkan diri. Baiklah, Nona Yan Ransue. Nama aku Lin Feng. Senang bertemu kamu, kata Lin Feng tersenyum dengan cara yang bebas dan tidak terkendali. Dia membungkuk tangan. Yan Ransue meletakkan tangannya di pinggul dan membungkuk. Dia tersenyum dan berkata, nama aku Yan Ransue, aku istri Fu Surong. Aku akan pergi dan mengunjungi suamimu ketika aku punya waktu. Sekarang masih pagi, matahari terbit. Nona Yan Ransue, aku akan kembali. Aku tidak ingin mengganggu suami kamu. Petik 2. Aku juga pergi. Sampai jumpa. Tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama, mereka bukan milik bersama. Mungkin Lin Feng tidak akan pernah kembali ke pavilion itu. Dia hampir merasa malu, terhina. Melupakan masa lalu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kehormatan Lin Feng begitu penting baginya, tidak peduli siapa yang terlibat, teman atau musuh. Dia telah mempermalukannya di sana. Lin Feng tidak picik dan keji, tapi dia juga bukan pria yang baik. Mungkin kamu menemukan suami yang lebih baik, tetapi aku akan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada suami kamu, Fu Surong. Aku akan lebih kuat darinya. Kamu bisa memilih aku tetapi kamu tidak, jadi aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana suami kamu, pikir Lin Feng. Lin Feng pergi. Yan Ransue memandang punggungnya dan kemudian mengambil selembar kain sutra. Itu adalah sepotong lengan Lin Feng dari dulu. Dia mengepalkan tangannya dan tampak sangat sedih. Jadi sekarang benar-benar berakhir selamanya. Apa yang ingin kamu katakan padaku, pikir Yi Renlei menatap ke kejauhan. Lin Feng sudah menghilang. Lin Feng kembali ke istananya, tetapi tidak pergi ke aula utama. Dia pergi ke kamar Meng Qing. Dia masih koma, panas sekali di ruangan itu. Ini adalah api yang digunakan Master Yan Duan untuk menyegel kekuatan tanpa emosinya. Lin Feng bertanya pada Tang Yuyu dan Huang Nu. Kedua wanita itu berdiri dan memandangi suami mereka dengan lembut. Ketika Lin Feng melihat Huang Nu dan Tang Yuyu, dia langsung merasa lebih baik dan lupa tentang apa yang baru saja terjadi. Dia punya banyak istri dan dia sangat mencintai mereka. Tang Yuyu, Meng Qing, Huang Nu, Qiu Yuesin, Duan Xinye, dan bahkan Liu Fei yang bijaksana. Dia bertanggung jawab atas istri-istrinya, bagaimana bisa tertekan karena Yi Renlei. Itu tidak perlu. Suamiku, apakah kamu membutuhkan kami untuk mengawalmu malam ini? Bab 505, Subscribe Penatua. Pagi-pagi sekali, jutaan orang sudah berkumpul. Mereka semua bersemangat, ingin tahu siapa pemenangnya. Hari ini, kerumunan akan melihat 4 juara. Awalnya, 5 orang seharusnya ada di daftar teratas, tetapi Meng Qing tidak bisa berpartisipasi lagi. Keempat orang itu mewakili masa depan benua itu.
Apa artinya menjadi yang terbaik sebagai juara? Banyak orang mengerti bahwa sang juara akan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin benua para dewa. Daftar dewa dan kompetisi kelas atas bermanfaat karena dua alasan, menemukan orang-orang berbakat dan melihat bagaimana mereka bereaksi dalam pertempuran sengit. Kompetisi tiga pihak memiliki makna yang berbeda, itu dimaksudkan untuk menemukan jenius terkuat di benua itu. Seluruh benua akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan juara kompetisi. Tidak ada perlawanan karena pembudidaya itu akan melindungi benua. Beberapa orang mengatakan Tiandi adalah pembudidaya terkuat dari benua dewa, tetapi mereka tidak tahu apakah ada pembudidaya kuat di belakang layar atau tidak. Apakah ada pembudidaya yang tingkat budidayanya di atas lapisan kaisar ke-8 yang saleh? Oleh karena itu, untuk saat ini, Tiandi dianggap sebagai pembudidaya terkuat, tetapi itu tidak berarti ia adalah pemimpin utama. Untuk menjadi pemimpin utama, 3 dinasti, serta semua pertapa di benua itu perlu mengakui kesetiaan kepada pemimpin itu. Seperti itulah pemimpin sesungguhnya, dan itu bukan kasus Tiandi. Setidaknya, bukan itu masalahnya untuk saat ini. Waktu berlalu dengan lambat, tidak peduli siapa yang akan tersingkir, Tian Fan, Lin Feng dan yang lainnya semua adalah jenius. Hari ini, akan ada 4 pahlawan dan 1 juara sejati. Oleh karena itu, Tian datang secara pribadi. Dia tidak datang sebagai klon kali ini, dia datang dengan tubuh aslinya. Kakek Yandi, Yan Zun dan kakek Yan Chang, Yan Duan, 2 pembudidaya lapisan kaisar ke-7 yang saleh, juga datang secara pribadi. Lin Feng tidak tahu bahwa sejak dia pergi, Celestial Evolution Holy Dynasty telah bersatu kembali, tidak ada cabang evolusi atau cabang surgawi lagi. Itu berkat dia, Yan Duan telah dipindahkan karena Lin Feng telah menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Yan Chang. Setelah itu, Yan Duan mengumumkan mereka memutuskan untuk menyerah pada kepemimpinan dan Yan Zun telah menyatakan hal yang sama. Jadi untuk saat ini, hubungan internal damai dan mereka akan memiliki waktu di masa depan untuk memilih seorang pemimpin, tergantung pada situasinya. Pemimpin pemerintahan dewa juga ada di sana. Para pembudidaya tingkat tinggi itu duduk di puncak gunung. Para pemimpin 4 kuil juga datang untuk mendukung sekutu mereka, seperti kuil langit dan bumi yang mendukung evolusi suci langit. Kuil eliksir dan kuil yin spiritual mendukung dinasti kaisar surgawi. Para penggarap kuil matahari surgawi tinggal bersama para anggota dinasti suci ibu kota naga, tetapi dinasti suci ibu kota naga tidak berpartisipasi dalam kompetisi, jadi mereka hanya ada di sana untuk menonton. Guru Ruo Xie, Tuan Zun Xie, juga ada di sana. Orang tua itu adalah seorang pertapa yang memiliki kekuatan puncak dari lapisan kaisar ketuhanan yang ke-7. Tidak ada yang berani meremehkannya. Dia adalah monster. Selain mereka, burung vermilion, kura-kura hitam, dan harimau putih juga ada di sana. Mereka adalah pembudidaya kuat yang memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi ke-6, sehingga mereka memenuhi syarat untuk duduk di sana. Setelah mendapatkan pil darah dari Lin Feng, kura-kura hitam telah sepenuhnya pulih dan menerobos ke lapisan kaisar godly ke-6. Burung vermilion dan macan putih memiliki kekuatan di puncak ke-6 lapisan kaisar yang saleh. Banyak orang menonton para kontestan. Banyak orang yakin bahwa Yan Ransue akan menang. Lin Feng berdiri di tengah. Baiki tidak jauh darinya, dia tampak gugup. Dia pernah kalah melawan Lin Feng sekali, jadi dia berharap dia tidak akan kalah untuk kedua kalinya. Yandi dan Fu Surong berdiri bersama. Ini adalah kedua kalinya warga benua dewa melihat Fu Surong. Pertama kali pada kompetisi sebelumnya untuk daftar dewa. Fu Surong tampak mirip dengan Lin Feng. Fu Surong melirik Lin Feng. Dia penasaran dan ingin mengenal Lin Feng lebih baik. Lin Feng relatif terkenal di benua itu, dan juga pacar pertama istrinya. Tapi Lin Feng tidak memperhatikan Fu Surong, dia menatap Tian Fan. Tian Fan menatap Fu Surong. Mereka semua bersemangat tentang pertempuran. Mulai berkelahi, teriak kultivator kuat dari pemerintah dewa keras. Lin Feng tidak bergerak. Baiki menatap Lin Feng dan menyerang terlebih dahulu. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng, bertekad untuk menang. Lin Feng tersenyum mengejek, Lin Feng telah menang sekali, jadi dia merasa sangat yakin dia bisa menang 2 kali. Baiki sedang mencoba menggunakan serangan mematikan, yang membuktikan bahwa dia tidak percaya diri. Lin Feng melintas dan melemparkan tendangan ke dada Baiki. Baiki menggunakan ki murni untuk melindungi dirinya sendiri. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia mengambil kaki kirinya kembali dan melemparkan tendangan dengan kaki kanannya. Dia tidak membidik dada Baiki lagi, tetapi di bahunya. Baiki mengerang kesakitan dan meletakkan tangannya di bahunya, mendorong mundur beberapa langkah. Ketika pemimpin pemerintahan dewa melihat putranya tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak sepotong sampah. Baiki tidak berpikir ayahnya akan memanggilnya sepotong sampah, jadi dia sangat kehilangan semangat dan merasa kurang percaya diri. Ayahnya terdengar kecewa dan geram. Baiki memucat. Ayahnya telah mempermalukannya. Dihina dan dipermalukan oleh ayahnya bahkan lebih buruk daripada dihina dan dihina oleh Lin Feng. Itu bahkan lebih buruk daripada serangan fisik. Baiki menjadi tidak stabil. Lin Feng tidak berbelas kasih dan melemparkan pukulan agresif pada Baiki. Baiki batuk darah dan terpesona.
Dia merasa mati di dalam, seolah dunianya telah runtuh. Baiki menabrak gunung di mana pembudidaya terkuat berada 10.000 meter jauhnya dengan ledakan. Dampaknya menyebabkan dampak besar, tetapi itu tidak runtuh berkat para pembudidaya terkuat di atas. Lin Feng yakin akan berakhir di 4 besar. Semua orang menatapnya, orang-orang dari kota Dewa kagum. Dia adalah teladan bagi mereka, kota Dewa sudah mulai bangkit kembali berkat dia. Lin Feng selesai berkelahi. Pertempuran Tian Fan dan Yan Chang sangat sengit. Yan Chang bukan Baiki. Dia adalah salah satu dari 2 ahli waris terkuat dari evolusi surgawi. Dia telah mewarisi banyak pengetahuan dari dinasti suci Celestial Evolution. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak serangan mematikan Tian Fan yang digunakan, dia tidak berhasil mengalahkan Yan Chang. Pertempuran Yan Chang dan Tian Fan semakin sengit. 1 jam berlalu dengan cepat. Pertempuran Yan Di dan Fu Surong juga luar biasa. Fu Surong memiliki kekuatan di puncak lapisan kaisar ketuhanan yang keempat seperti Tian Fan, tetapi meskipun ada perbedaan, Yan Di tidak takut. Banyak orang menyaksikan 2 tuan muda dari evolusi suci dinasti Celestial. Jika mereka menang, mereka akan dianggap legenda. Jika mereka kalah, itu tidak masalah, orang akan mengerti karena mereka berjuang melawan para jenius yang luar biasa dan berbakat. 1 jam berlalu, sekarang sudah siang. Matahari sangat terik, tetapi para penggarap kuat yang ada di sana tidak keberatan, itu tidak mempengaruhi mereka. Akhirnya, pertempuran Tian Fan dan Yan Chang hampir berakhir. Kamu tidak bisa bersaing dengan aku, Yan Chang, kata Tian Fan. Dia melakukan segel tangan dan aura emasnya yang saling melintas. Suasana berubah. Formula Kaisar Langit, teriak Tian Fan dengan marah. Itu adalah keterampilan yang telah diciptakan oleh Tian Di, keterampilan ilahi. Kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki keterampilan ilahi? Ejek Yan Chang. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia melihat formula imperial surgawi dan tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya juga dan langit mulai bergetar. Kekuatannya, yang terasa seperti beratnya 1 juta ton, kental di atasnya. Formula luapan surgawi. Itu adalah keterampilan celestial yang dimiliki oleh evolusi suci langit. Ketika Yan Chang menggunakannya, Yan Di menggunakannya pada saat yang sama, itu adalah serangan terakhirnya terhadap Fu Surong. Keempat pembudidaya melakukan semua yang mereka bisa untuk menang, dan keterampilan surgawi mereka adalah pilihan terakhir mereka. Mereka ingin menyelesaikan terlebih dahulu, tetapi mereka juga ingin kelompok mereka bangga pada mereka. Ketika orang banyak melihat formula Celestial Overflow dan Celestial Emperor Formula, mereka hampir bisa melihat siapa yang akan menang. Tian Di dan 2 pemimpin dinasti suci Celestial Evolution semua menyaksikan dengan seksama. Boom boom. 2 ledakan terdengar, sinar cahaya emas raksasa muncul di langit. Hampir tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu cahaya membubarkan. 10 menit kemudian, lampu kemasan akhirnya hilang. Semua orang melihat kontestan muncul kembali di langit. Banyak orang tersentak. Siapa 2 petani terakhir yang tersisa? Lin Feng menatap lampu yang tersebar. Dia berharap Yan Chang dan Yan Di menang. Bab 506. Tapi Yan Chang dan Yan Di tidak ada di langit. Kaisar muda Tian Fan dan Fu Surong muncul di langit, meskipun mereka berdua berantakan. Seluruh tubuh mereka dipenuhi luka dan memar. Tian Fan dipenuhi dengan luka-luka dengan tulang mencuat. Itulah kekuatan formula Celestial Overflow. Fu Surong juga tidak bersenang-senang. Jubahnya benar-benar tercabik-cabik dan dia juga dipenuhi luka. Tapi mereka masih menang. Yan Chang dan Yan Di ada di tanah, luka-luka mereka bahkan lebih buruk. Lin Feng berjalan mendekati kedua pria itu dan menaruh selusin pil darah ke mulut mereka. Setelah waktu yang singkat, mereka dengan cepat pulih. Yan Chang sangat berterima kasih. Yan Di tampak seolah-olah dia mengharapkannya. Lin Feng berdiri dan menatap Tian Fan dan Fu Surong, dan aku menarik diri. Aku tidak ingin menghalangi suami aku. Aku harap dia bisa sejauh mungkin. Petik 2. Saat Lin Feng memandang Yan Ransue, dia mengangkat tangannya dan mengumumkan pengunduran dirinya. Yan Ransue mundur. Dia memiliki kesempatan luar biasa dan membiarkannya berlalu. Siapa suaminya? Banyak orang menatap ketiga lelaki itu. Mereka adalah pahlawan. Siapa yang cukup beruntung untuk menjadi suami Yan Ransue? Kaisar muda Tian Fan. Mustahil. Bagaimana dengan Lin Feng? Tidak mungkin juga. Begitu banyak orang memandang Fu Surong. Yan Ransue dan Fu Surong bersama. Banyak orang iri. Sejak Yan Ransue mundur, Kaisar muda Tian Fan, Fu Surong, dan Lin Feng berada di 3 besar. Banyak orang terbiasa memanggil Lin Feng, Tuan Muda Zutian. Ketika mereka memikirkan nama itu, mereka memikirkan kekuatan. Tian Fan melirik keduanya. Dia perlu mengalahkan mereka untuk menjadi juara. Jika dia berhasil menjadi juara, dia akan dapat melakukan banyak hal di masa depan. Fu Surong tampak acuh tak acuh. Lin Feng mengabaikannya. Dia tidak peduli padanya. Yang dia pedulikan hanyalah menyelesaikan kompetisi sebagai juara. Pemerintah dewa sudah dieliminasi, sehingga mereka tidak bisa menang lagi.
Lin Feng mewakili kota dewa, jadi orang-orang dari kota dewa sangat senang dan bersemangat, bahkan mereka yang tidak bisa datang karena jaraknya. Tapi sudah ada 100.000 orang dari kota dewa di sini. Daerah itu benar-benar penuh dengan orang. Tian Fan dan Fu Surong mewakili Gatsland, jadi tidak masalah siapa yang menang, Gatsland akan senang tidak peduli apapun yang terjadi. Yan Chang dan Yan Di telah kalah, sehingga evolusi suci surgawi tidak akan menang. Yan Di berharap putranya akan menang. Bahkan jika dia bukan penguasa tertinggi di benua itu, dia masih berharap putranya akan berhasil menjadi penguasa utama. Segalanya menjadi lebih sederhana sekarang karena mereka hanya 3 orang. Di satu sisi, kota dewa, evolusi suci langit, dan sekutu mereka, seperti surga dan kuil bumi, mendukung Lin Feng. Di sisi lain, dinasti kaisar surgawi, kuil eliksir dan kuil yin spiritual mendukung Tian Fan. Mengenai Fu Surong, beberapa pembudidaya independen dari Gatsland mendukungnya, seperti Mr. Zun Xie. Kalian bertiga dapat mendiskusikan bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini. Kamu dapat melakukan pertempuran sampai mati jika kamu mau, kata orang tua dari pemerintah dewa kepada 3 finalis. Tidak ada seorang pun dari pemerintah dewa yang tersisa dalam kompetisi. Sima Yan telah mengundurkan diri dari kompetisi, dan Lin Feng telah mengalahkan Bai Qi. Ketika orang tua itu mengatakan itu, dia pergi. Dia tidak peduli lagi apakah mereka bertempur sampai mati atau tidak. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Fu Surong, tersenyum pada Lin Feng dan Kaisar Muda Tian Fan. Tian Fan memandang Lin Feng, Fu Surong juga memandang Lin Feng. Namun, Lin Feng hanya tersenyum acuh tak acuh. Seperti yang kamu inginkan, teman-teman. Lin Feng bahkan lebih sombong dari sebelumnya, sombong seperti ketika dia adalah Tuan Muda Zutian. Karena dia telah dibangkitkan, dia mengerti banyak hal. Tidak ada gunanya menjadi rendah hati dan rendah hati. Tidak peduli seberapa sederhana dan rendah hati seseorang, orang-orang tidak peduli. Kekuatan yang paling penting, jadi membenci orang bukanlah masalah. Mengapa tidak bertindak arogan dan meremehkan ketika seseorang kuat? Oleh karena itu, Lin Feng memutuskan untuk menjadi sedikit lebih sombong dan sok karena dia cukup kuat. Jika dia lemah, dia tidak akan bertindak seperti itu. Ketika Tian Fan dan Fu Surong mendengarnya, mereka tersenyum dengan dingin. Tian Fan tersenyum mengejek Fu Surong karena dia tidak takut. Fu Surong memandang Yan Ransue, dan Yan Ransue balas tersenyum padanya. Dia terlihat sangat cantik. Senyum Yan Ransue memberi Fu Surong keberanian. Dia ingin menang untuknya dan menunjukkan kepadanya bahwa dia lebih baik dari Lin Feng juga. Fu Surong memandang Lin Feng. Jika dia mengalahkan Lin Feng, dia akan sangat senang. Yi Renlei telah banyak bercerita tentang kehidupan, masa lalu, dan prestasi Lin Feng. Lin Feng secara mengejutkan mencapai hal-hal yang lebih baik daripada dia di dunia kecil. Fu Surong telah menjadi pemimpin dunia kecil. Tapi Lin Feng juga telah menjadi penguasa dunia kecil, benua 9 awan. Karena itu, Fu Surong tidak keberatan berperang melawan Lin Feng. Yi Renlei akhirnya memilih Fu Surong sebagai suaminya. Mungkin dia jujur, atau mungkin dia telah membuat pilihan secara default. Tidak peduli apa, Lin Feng merasa terhina, jadi dia benar-benar ingin mengalahkan Fu Surong. Bahkan jika itu tidak mengubah apapun, dia harus mengalahkannya. Dia ingin menunjukkan Yi Renlei bahwa tidak peduli siapa yang dia pilih, tidak peduli seberapa heroiknya dia, Lin Feng bisa menindasnya. Lin Feng melirik Yan Ransue, Fu Surong juga memandangnya, tapi Yan Ransue, juga dikenal sebagai Yi Renlei, hanya menatap Fu Surong, bukan Lin Feng. Lin Feng mengerti lebih jelas, jadi dia memutuskan sesuatu. Fu Surong, kita bertarung dulu, dan pemenangnya akan bertarung melawan Tian Fan. Yang kalah akan dieliminasi, kata Lin Feng dengan dingin. Fu Surong tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar ingin memberi Lin Feng pelajaran yang baik. Mereka saling mempertimbangkan saingan lain dalam cinta. Fu Surong mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti 100 meter dari Lin Feng. Mereka saling menatap. Mereka belum mulai bertarung, tetapi mereka tampak seperti dua pemangsa. Banyak orang memandang mereka dengan mata terbelalak. Kehidupan, kematian, kemenangan, kekalahan, semua hal itu tidak masalah. Yang penting bagi aku adalah bahwa aku tetap setia pada diri aku dan niat aku, kata Lin Feng dengan dingin. Apa yang ingin kamu buktikan? Fu Surong mengerutkan kening. Untuk membuktikan bahwa beberapa orang bisa sangat salah. Jawab Lin Feng, melirik Yan Ransue. Fu Surong berkata dengan dingin, mungkin kamu tidak memenuhi syarat untuk membuktikan hal seperti itu. Karena itu, mari kita bertarung, dan kita akan lihat. Kata Lin Feng tersenyum jahat. Kisu dingin es muncul di sekitarnya. Baiklah, Fu Surong balas berteriak. Dia melintas dan berubah menjadi pedang, lalu menyerang Lin Feng. Lin Feng melintas dan memadatkan energi seberat gunung di kakinya. Dia melemparkan tendangan ke Fu Surong, yang telah berubah menjadi pedang. Boom boom. Dua ledakan terdengar. Pertempuran baru saja dimulai, tapi itu sudah sangat sengit. Bab 507, Subscribe Penatua. Kamu membuang-buang waktu semua orang dengan tuntutanmu yang berlebihan.
kata Fu Surong, melempar pukulan. Dia tidak akan berbelas kasih terhadap Lin Feng. Apa tuntutan yang berlebihan? Aku tetap setia pada niat aku, itu saja, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Tinjunya bertabrakan dengan Fu Surong. Mereka berdua tampak seperti binatang buas, seperti harimau. Energi bergulung di gelombang di sekitar mereka, lampu meledak. Itu adalah bentrokan raksasa. Banyak orang menyipitkan mata dan melihat aura saleh dari dua pembudidaya. Ki mereka tajam, tidak ada dari mereka yang mau menyerah atau mengambil langkah mundur. Pukulan agresif. Pukulan ajaib. Fu Surong dan Lin Feng berteriak dengan marah dan melemparkan pukulan satu sama lain pada saat yang sama. Ki meledak di sekitar mereka. Energi mendorong kedua pejuang 100 meter jauhnya, tetapi sedetik kemudian, mereka bertabrakan lagi. Seluruh gunung bergetar. Tokoh-tokoh publik di puncak gunung juga memperhatikan bahwa ruang berubah. Bahkan Tian diterpana, kedua pejuang itu benar-benar kuat, sekuat para pembudidaya lapisan kaisar kelima yang saleh. Lin Feng melintas, Fu Surong melemparkan pukulan. Mereka bertabrakan dan diusir lagi, tetapi sedetik kemudian, mereka bertabrakan lagi. Mereka bertukar 100 serangan, keduanya kesakitan. Mereka memiliki kesan pembuluh darah dan arteri mereka akan meledak. Mengapa mereka bertarung begitu sengit? Sepertinya mereka mencoba saling membunuh, kata seorang kultivator lapisan kaisar ketiga yang saleh. Seorang pria menggelengkan kepalanya dan mendesah, siapa yang tahu? Mungkin mereka benar-benar akan bertarung sampai mati. Petik 2. Mungkin, dunia para jenius sulit untuk dipahami, keluh pria lain. Dia berharap dia 10.000 tahun lebih muda, dia akan bisa bertarung melawan Lin Feng dan para jenius lainnya. Sayang sekali. Banyak orang berpikiran sama, terutama ketika mereka melihat Lin Feng dan Fu Surong bertengkar semakin sengit. Kamu tidak akan berhenti, kata Fu Surong dengan dingin. Dia melintas lagi dan melemparkan tendangan. Lin Feng pun membuat tanda X dengan telapak tangannya dan cetakan 100 zang muncul, menabrak kaki Fu Surong. Jejak itu mendorong Fu Surong pergi, tetapi dengan sangat cepat dia kembali. Kaulah yang harus berhenti, teriak Lin Feng dengan marah, masih melemparkan pukulan. Dia menyatukan telapak tangannya dan melepaskan energi Buddha dan Iblis di sekitar dirinya. Dia berteriak dengan keras, Buddha dan Iblis Dao. Kehancuran surgawi. Petik 2. Seketika, kekuatan Iblis dan Buddha memenuhi udara. Energinya mengandung ki hidup dan mati. Oh, tidak, teriak Fu Surong. Iblis dan lampu Buddha melonjak ke arahnya, berubah menjadi tangan Buddha dan Iblis raksasa. Fu Surong melepaskan ki murni untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi energinya menghantam dadanya. Fu Surong mengerang kesakitan dan batuk darah, tetapi pada saat yang sama, dia mengulurkan jari telunjuknya dan menusukkannya ke tangan Iblis dan Buddha. Lin Feng mengerang kesakitan dan memucat saat ki iblisnya hampir hancur. Keduanya didorong mundur, banyak orang tercengang. Berapa lama pertempuran gila ini akan berlangsung? Palem, Cilio kosong dari Great Tao. Teriak Lin Feng dengan marah, dia tampak muram. Dia melepaskan kekuatan kecerahan sebanyak yang dia bisa dan memadatkannya di tangannya. Dia harus menekan Fu Surong lebih banyak lagi. Pencerahan yang tak terlihat dan tak benda. Hancurkan, Fu Surong balas berteriak. Dia mengangkat tangannya dan ruang di sekitar mereka bergerak. Telapak tangan ilusi Lin Feng pecah dan tersebar. Lin Feng tidak takut. Dia tidak terlihat khawatir, seolah-olah semuanya diharapkan. Jika satu serangan gagal, itu tidak masalah, ia menyerang lagi. Fu Surong menolak lagi, jadi Lin Feng menyerang lagi. Pertarungan itu tidak terbatas, energi mereka bergulir semakin jauh. Bahkan mencapai istana pemerintahan dewa. Pemimpin pemerintahan dewa marah, apakah duel ini akan menghancurkan tempat tinggal mereka? Untungnya, Fu Surong dan Lin Feng meninggalkan sisi itu setelah 100 serangan lagi, tetapi kemudian muncul di atas sekelompok orang dari kuil eliksir. Pemimpin kuil eliksir marah. Jika beberapa orang tidak ada di sana, dia akan menghancurkan mereka berdua. Menyerah. Kalau tidak, aku akan membuat segalanya semakin sulit bagimu. Fu Surong berkata dengan marah. Dia melemparkan pukulan lain dan mendorong Lin Feng mundur 100 meter. Lin Feng melintas ke depan lagi dan melemparkan pukulan ke Fu Surong, mendorongnya 1000 meter. Kata, menyerah, tidak ada di kamus aku, dan tidak pernah ada. Aku tidak menyerah, bahkan jika aku harus mati. Teriak Lin Feng menantang, melemparkan 100 pukulan agresif, satu demi satu. Fu Surong mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan alami bumi dan langit di sekelilingnya. Dia mengondensasi beberapa kekuatan di tangannya dan bola energi seberat 1 miliar ton meluncur ke arah dada Lin Feng. Ekspresi Lin Feng dengan cepat berubah. Dia memiliki kesan bahwa dia akan mati lemas dan benar-benar heran. Kekuatan yang dikendalikan Fu Surong adalah kekuatan gunung tertinggi dari benua dewa, kekuatan Long Yun Peak. Lin Feng belum pernah melihat kekuatan seberat itu, bahkan ketika dia telah mendaki gunung. Tapi seperti yang dia katakan, dia tidak tahu kata-kata, menyerah, dan dia tidak peduli apakah lawannya adalah Fu Surong atau apapun, Lin Feng tidak pernah menyerah. 8 kali 9 keterampilan surgawi. Kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam dan menatap langit.
Dia menggunakan skill Godly Emperor Blood yang telah ditransmisikan kepadanya. Ketika Lin Feng menggunakan keterampilan langit 9x9, banyak orang di puncak gunung menyipitkan mata mereka, termasuk Tiandi. Mereka semua mengakui keterampilan surgawi 8x9. Keterampilan surgawi 8x9 Sueran. Kenapa dia tahu itu? Tanya Yan Duan dengan keras. Betapa menakjubkan. Dia pewaris Sueran. Vermilion Bird bertanya keras-keras. Dia tahu bahwa Lin Feng adalah pewaris Xuan Yuan, tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Xuan Yuan, yang hidup 100.000 tahun sebelumnya, dan Sueran memiliki kesamaan. Lin Feng mengerang kesakitan. Dia memiliki kesan dia tidak bisa menghancurkan kekuatan, dan bahwa dia akan menjadi gila. Namun, dia menggertakkan giginya, wajahnya berubah, tetapi dia tidak menyerah. Sedetik kemudian, wajah Lin Feng merah cerah dan akhirnya 8x9 keterampilan surgawi mencapai klimaksnya. Lin Feng berteriak dengan marah dan berubah menjadi iblis gila, matanya merah iblis darah ki bergulung-gulung di sekelilingnya. Lin Feng mengangkat tangannya, dan kekuatan keterampilan surgawi 8x9 dan bumi dan langit bertabrakan. Lin Feng tampak muram. Dia melintas ke arah Fu Surong lagi. Fu Surong menatapnya dengan kebencian di matanya dan melemparkan pukulan ke counter. Kamu akan kalah, teriaknya. Aku akan menghancurkanmu dan kekuatanmu di bumi dan langit. Kencing, teriak Lin Feng. Jubahnya berkibar tertiup angin, rambutnya berantakan total, dikelilingi oleh energi iblis. Lin Feng berteriak menggunakan kekuatan penuhnya, melepaskan kekuatan keterampilan surgawi 8x9 lagi. Suara gemuruh menyebar di udara. Gunung itu bergetar hebat, dan bertambah parah. Suasana menjadi apokaliptik, bumi dan langit menjadi merah darah. Tidak ada yang bisa melihat matahari lagi. Pertarungan ini benar-benar menakutkan. Tian Fan tercengang. Dia bisa melihat serangan kedua pejuang secara detail, melihat segalanya. Tidak ada yang bisa menghindar darinya. Dia memperhatikan semua yang mereka lakukan dengan hati-hati. Lawan seperti itu harus menjadi milikku, bisik Tian Fan, menatap cakrawala. Pertempuran Lin Feng dan Fu Surong sangat sengit sehingga batu-batu di sekitar mereka mencair. Di puncak gunung, beberapa pembudidaya kuat melepaskan lapisan energi pelindung untuk menyelimuti seluruh gunung dan pengamat untuk melindungi jutaan orang yang menonton. Lapisan pelindung terbaik adalah yang dirilis oleh kura-kura hitam. Bab 508, Subscribe Penatua. Aku tidak ingin membunuhmu, Lin Feng. Lebih baik kamu pergi sekarang. Memperingatkan Fu Surong, tangannya di dada, wajahnya pucat. Dia berdiri di puncak gunung yang tidak dikenal dan menatap Lin Feng dengan gelap. Ketika Lin Feng mendengar Fu Surong, dia tersenyum mengejek, itulah yang ingin aku katakan kepada kamu. Karena ini adalah pertempuran sampai mati, jika kita berdua tidak mati, maka kita tidak layak untuk kompetisi ini. Namun, aku sudah mati sekali, kamu pikir aku bisa takut mati? Petik 2. Karena seperti itu, apa yang kamu inginkan? Fu Surong menuntut dengan marah. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kirinya. Tongkat iblisnya muncul di tangannya. Lin Feng sudah bersiap-siap. Dengan melakukan ini, itu juga berarti bahwa sudah waktunya bagi Xuan Yuan untuk muncul lagi, dan sudah waktunya untuk membuat Tiandi menjadi gila. Oleh karena itu, Lin Feng mengeluarkan staf iblis, salah satu dari 3 senjata kekaisaran tertinggi yang berharga milik Xuan Yuan sang kaisar iblis. Lampu iblis menerangi ruang dan gunung Fu Surong berdiri di runtuh. Fu Surong melintas, menatap staf iblis Lin Feng. Meskipun dia tidak tahu apa staf iblis itu, dia tahu itu adalah senjata kekaisaran yang saleh karena Qi muncul dari sana. Fu Surong memandang Lin Feng dengan marah. Namun, Tiandi tahu apa staf iblis itu. Ketika Tiandi melihat tongkat iblis, dia tiba-tiba berdiri dan 2 sinar cahaya sedingin es muncul dari matanya, penuh dengan niat membunuh. Dia tampak menakutkan. Lin Feng merasakan energi yang muncul dari mata Tiandi. Namun, Lin Feng tidak peduli. Tujuannya adalah membuat marah Tiandi, itu adalah bagian terakhir dari tugasnya. Fu Surong, maukah kamu bertarung? Kata Lin Feng, menyipitkan matanya dan tertawa dengan bersemangat. Dia tampak seperti iblis pada saat itu dengan tongkat iblisnya, menakuti hati yang lemah. Tentu saja, bagaimana aku bisa tersentak di depanmu? Kata Fu Surong dengan dingin. Kinya bergulung-gulung di sekelilingnya. Sinar cahaya muncul di tangannya, berubah menjadi tombak, dan kemudian dia melemparkannya. Seluruh ruang dalam pemerintahan dewa terdistorsi. Ya Tuhan, itu adalah senjata kekaisaran yang saleh tertinggi. Teriak seseorang ketika mereka melihat senjata kekaisaran tertinggi yang dimiliki Fu Surong. Semua orang tercengang. Anehnya, 2 senjata yang terkenal lama telah muncul di sana di depan mereka. Mereka berdua menakutkan. Tombak naga perak. Yan Duan dan Yan Zun berdiri dan menatap tombak putih perak Fu Surong. Qi itu aneh, tetapi kedua orang itu dengan jelas bisa merasakan Qi dari tombak naga perak. Bahkan jika banyak orang tidak tahu apa itu, anggota dinasti naga ibu kota naga pasti tahu tentang itu. Tombak naga perak adalah salah satu senjata kekaisaran ilahi tertinggi yang berharga dari dinasti suci ibu kota naga.
Senjata itu adalah simbol pewaris dinasti suci ibu kota naga. Tetapi bukankah pewaris dinasti suci ibu kota naga Longyan? Bagaimana ini mungkin? Beberapa pembudidaya kuat di puncak gunung adalah pembudidaya terkuat di benua dewa dan mereka tahu apa artinya. Anggota kuil matahari surgawi berteman dengan dinasti suci ibu kota naga, tetapi pemimpin kuil matahari surgawi tidak mengatakan apa-apa. Lin Feng dan Fu Surong mengalami duel sengit, keduanya menggunakan senjata yang luar biasa. Setiap serangan mereka berpotensi mematikan. Lin Feng memegang staf iblis, ki iblisnya terus melonjak di sekitarnya. Lin Feng masih kagum dengan ki dari staf iblis. Itu benar-benar meningkatkan kemampuan bertarungnya, dan benar-benar luar biasa. Fu Surong memegang tombak naga perak, dan setiap kali dia menyerang, sinar cahaya perak muncul. Naga ki tumbuh semakin kuat. Fu Surong sudah memiliki keunggulan. Koneksi antara dia dan tombak naga perak sangat dalam, dan karena itu, kekuatan tombak naga perak bahkan lebih destruktif. Tapi Lin Feng juga menakutkan, dia adalah dewa iblis, dan dia juga tahu bagaimana menggunakan tongkat iblis sepenuhnya. Fu Surong tidak berhasil menyingkirkan Lin Feng secepat yang dia kira, jadi dia mulai kehilangan kepercayaan. Fu Surong menyerang lagi, mengangkat tombaknya dan menyerang Lin Feng. Tombak naga perak dan tongkat iblis bertabrakan. Lin Feng dan Fu Surong keduanya didorong, tetapi sangat cepat saling melintas. Lin Feng membuat gerakan memotong dengan tongkat iblisnya. Tanda iblis pada tongkat iblis menjadi semakin berbeda. Iblis hitam legam ki menyapu lebih dari puluhan ribu meter, melukis langit hitam. Fu Surong terkejut, tetapi kemudian berteriak menantang. Dia melemparkan tombak naga peraknya, dan kerumunan itu mendengar naga meraung, gelombang suara menghantam energi iblis di medan perang. Dua jenis kekuatan itu terus meledak. Itu adalah pertempuran raksasa, setiap kali energi bertabrakan, mereka meledak dengan keras. Semua orang yang dekat tercengang dan pindah. Bum bum bum. Energi naga dan iblis ki terus bertabrakan. Tak satu pun dari mereka yang siap menyerah. Lin Feng pikir sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran, jadi dia melepaskan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao dan memadatkannya di tongkat iblisnya. Dia bergerak sangat cepat dan menyerang 100 kali. Fu Surong tampak sangat muram. Semakin sulit baginya. Dia memegang tombak naga perak. Dia ingin menyerang lagi, tapi kemudian Lin Feng ki tiba-tiba berubah. Semua orang memperhatikan betapa berbahayanya Lin Feng. Fu Surong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa Lin Feng menggunakan kekuatan Tao Agung. Bagaimana itu mungkin? Tidak banyak orang yang tahu tentang kekuatan Tao besar di benua para dewa, jadi bagaimana mungkin seorang pembudidaya kecil dari dunia kecil mempelajarinya? Untuk Fu Surong, Lin Feng hanya udik kecil dari benua 9 awan, tetapi pada saat itu, Fu Surong benar-benar kaget dan menyadari betapa kuatnya Lin Feng. Lin Feng mengambil keuntungan dari situasi ini untuk melemparkan 100 pukulan agresif. Pada saat itu ekspresi Fu Surong berubah drastis dan dia mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan, tapi itu sudah agak terlambat. Lin Feng tertawa terbahak-bahak, menyapu staf iblis dan iblis yang menakutkan ki membanting ke arah kepala Fu Surong. Fu Surong melesat secepat yang dia bisa, mengangkat tombak naga peraknya. Tapi ketika dia mundur, itu memberi Lin Feng kesempatan lebih banyak untuk menyerang. Dia mengambil pedang yang mengarah ke Fu Surong begitu cepat sehingga orang tidak bisa mengikutinya dengan mata mereka. Budaki yang muncul darinya sangat tebal dan padat. Fu Surong merasakan sakit yang mengerikan di dadanya saat Budaki memukulnya. Jika dia tidak melepaskan lapisan tipis energi pelindung, pedang Buddha akan menembus dadanya secara langsung. Fu Surong melolong. Pedang Buddha menekan dadanya dengan kekuatan kasar, dan ada ledakan ketika pedang Buddha mulai menembusnya. Kekuatan itu bahkan mendorong Lin Feng kembali, tapi dia melepaskan kekuatan Tao besar untuk kembali, menunjuk kepala Fu Surong. Fu Surong menjerit, meletakkan tangannya di roh surgawi. Sepertinya dia akan pingsan. Ki dari tombak naga peraknya goyah, dan menjadi sangat lemah. Aura saleh Fu Surong menjadi sangat pucat, dan ia jatuh dari langit. Ketika Yan Ransue melihat bahwa Fu Surong telah hilang, dia tampak bingung. Dia melaju ke depan dan turun dari langit, tampak seperti serpihan salju yang melayang di udara. Dia menangkap Fu Surong, yang terluka parah, lalu menatap Lin Feng. Namun, pada saat itu, Lin Feng sedang melihat istrinya, Tang Yuyu dan Huang Nu. Dia tersenyum dengan gemilang dan mereka menatapnya, bangga dengan suami mereka. Yi Renlei menyesal, tetapi kemudian dia memaksa dirinya untuk mencari di tempat lain, dan melupakan masa lalu. Mungkin pertempuran ini diperlukan untuk Lin Feng akhirnya melupakannya. Dia tidak lagi merasakan cinta untuknya. Bab 509, Subscribe Penatua. Lain kali kita bertemu, kita akan menjadi orang asing. Yi Renlei membawa tubuh Fu Surong dan melayang ke Lin Feng, berhenti selusin meter darinya. Dia terdengar serius dan serius. Dia menunggu dia untuk merespons. Fu Surong memegangi dadanya. Dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia ingin bertukar 100 serangan lagi dengan Lin Feng, dia tidak mengira duel mereka akan berakhir seperti itu. Dia tidak peduli tentang kematian lagi. Ketika dia melihat bagaimana Lin Feng memandang Yi Renlei, dia merasa sangat sedih.
Lin Feng tidak melihat Fu Surong. Yi Renlei, atau lebih tepatnya Yan Ransue, memegang Fu Surong karena Lin Feng telah menghancurkannya. Lin Feng sekarang tidak merasakan apa-apa untuk Yi Renlei lagi. Lin Feng tidak membalasnya. Dia hanya terlihat acuh tak acuh, dan bahkan tersenyum kecil mengejek. Yi Renlei perlahan mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, dulu, Ice and Snow Goddess harusnya menikah dengan Dewa Iblis, tetapi pada akhirnya, dia menyerah pada pria itu. Sekarang, Dewa Iblis dan Dewi Es tidak ada hubungannya dengan satu sama lain lagi. Itu hal terbaik yang bisa terjadi, kata Yi Renlei. Matanya basah dan merah. Fu Surong mengalami waktu yang sangat sulit. Dia meletakkan tangannya di wajah Yi Renlei dan menghapus air matanya. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Feng dengan marah. Dia menatap Lin Feng, dia tampak dingin dan terlepas dan berkata, Lin Feng, lain kali kita bertemu, kamu dan aku akan menjadi orang asing, itu seolah-olah itu adalah pertama kalinya kita bertemu. Pada saat yang sama, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku akan membantu suami aku menjadi pembudidaya terkuat di benua dewa. Karena itu, jika kamu dan dia terus menjadi lebih kuat, jangan salahkan aku jika aku melakukan sesuatu terhadap kamu, kata Yi Renlei dengan dingin. Dia tidak merasakan apa-apa untuk Lin Feng lagi. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara, dia hanya melihat Fu Surong yang terluka dan dia tersenyum, selamat, kamu menang. Ayo pergi, suami, Yi Renlei ke Fu Surong. Dia tersenyum pada Lin Feng dengan puas dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat itu, seseorang bergerak dengan dingin. Lin Feng berbalik dan melihat Tang Yuyu dan Huang Nu. Mereka melintas dan mendarat di sebelahnya. Semua orang memandangi mereka. Yan Ransue dianggap sebagai wanita paling cantik di benua dewa, tapi itu sebelum Tang Yuyu dan Huang Nu muncul. Tiga dewi berdiri bersama, banyak pria memandang mereka, mengertakkan gigi, dan meneteskan air liur. Huang Nu berdiri di sebelah Lin Feng dan meraih tangan kirinya, Tang Yuyu berdiri di kanannya dan meletakkan tangannya di dadanya. Kedua wanita itu memandang Yi Renlen dan Fu Surong tanpa emosi. Kamu akan membantu suamimu menjadi pembudidaya terkuat di benua ini. Ya, kami juga akan membantu suami kami menjadi pembudidaya terkuat di benua ini. Dia akan maju dengan semangat gigih, kata Huang Nu, menatap Yi Renlei, menyendiri dan dingin. Ketika Huang Nu muncul dan memanggil Lin Feng suaminya, Yi Renlei tampak tertekan. Dia mencintai Fu Surong, tetapi hatinya berkedut. Yi Renlei telah memutuskan untuk berpisah dengan Lin Feng ratusan tahun yang lalu, dan sekarang mereka telah memutuskan untuk menjadi orang asing, tetapi Yi Renlei hanya merasa sedih. Dia melihat ke Tang Yuyu dan Huang Nu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja pergi dengan Fu Surong. Lin Feng menghela nafas dan tidak merawat wanita itu, karena dia tidak peduli lagi padanya. Dia bukan istri atau pacarnya, dia tidak perlu merawatnya. Mereka bukan milik bersama. Lin Feng meraih tangan Huang Nu yang dingin dan melingkarkan tangannya di pinggang Tang Yuyu. Dia memiliki begitu banyak istri yang cantik, dia harus mendukung mereka, bukan dia. Suami, kamu menang. Huang Nu tersenyum. Dia bangga dengan Lin Feng, suaranya lembut. Ya, setidaknya, aku menang, kata Lin Feng, tersenyum lebar. Dia menyingkirkan tongkat iblisnya dan menatap para pembudidaya kuat di puncak gunung. Mereka adalah saksi di sana. Setuju, Lin Feng, kamu menang, kata Yan Duan dan Yan Zun, berdiri. Lin Feng telah menang. Rasanya seperti kemenangan bagi evolusi suci langit juga. Lin Feng dianggap sebagai setengah anggota dari dinasti suci Celestial Evolution. Selama Yan Di dan Lin Feng adalah teman baik, mereka akan menganggap Lin Feng sebagai anggota dinasti suci surgawi. Lin Feng menang, jadi dia lolos ke final. Sekarang, dia harus bertarung melawan Kaisar Muda Tian Fan, kata Yan Duan. Dia bersemangat seolah-olah Lin Feng adalah cucunya. Lin Feng tersenyum. Dia sudah siap untuk final. Tujuan utama Lin Feng bukan untuk bertarung melawan Bai Qi, Fu Surong, Sima Yan dan yang lainnya, tetapi Tian Fan. Tian Fan juga salah satu musuh bebuyutannya. Akhirnya, sudah waktunya baginya untuk bertarung melawannya. Lin Feng penasaran melihat seberapa kuat Tian Fan, terutama setelah Tian Fan menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Tian Fan mengerutkan kening. Karena Lin Feng telah mengalahkan Fu Surong, dia tidak percaya diri lagi. Satu-satunya orang yang dia pernah kalah bertarung adalah Fu Surong. Tian Fan awalnya mengira final akan berada di antara dia dan Fu Surong, tapi dia sudah menebak salah. Itu akan berada di antara dia dan Lin Feng. Sekarang Lin Feng telah menang melawan Fu Surong, Tian Fan tidak yakin dia bisa mengalahkan Lin Feng lagi, tidak seperti sebelumnya. Tapi bagaimanapun, Lin Feng, Fu Surong dan Tian Fan semua kontestan yang mempesona mereka telah membuat kagum semua orang. Di antara orang-orang dari generasi mereka, mereka pasti yang terkuat. Tian Fan mewakili dinasti Kaisar Surgawi, Lin Feng mewakili kota dewa dan evolusi surgawi dinasti suci. Fu Surong telah menggunakan tombak naga perak, jadi orang banyak mengerti sesuatu, dia adalah pewaris dinasti suci ibu kota naga, bukan Long Yan. Itu adalah frame up.
Dinasti Naga Ibu Kota Naga mundur dari kompetisi pertama kali menunjukkan kepada semua orang seberapa dalam plot mereka, karena Fu Surong adalah pewaris sejati mereka. Yan Fan dan Lin Feng akan bertarung di pertempuran terakhir. Mereka sudah diakui sebagai penggarap terbaik dari acara tersebut. Pertempuran terakhir akan menjadi simbolis. Namun, aku pikir kompetisi bisa berhenti sekarang. Bab 510, Subscribe Penatua. Ketika orang banyak mendengar itu, banyak yang memucat dan melihat ke puncak gunung. Yan berdiri di sana, tampak anggun dan agung, terutama dengan mahkotanya dan jubah emasnya. Kenapa? Tanya Tuan Zun Xie, membuka matanya untuk pertama kalinya. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Yan menggulung lengan bajunya dan menunjuk ke Lin Feng. Banyak orang menebak apa yang dia coba lakukan. Yan tersenyum angkuh, karena dia tidak memenuhi syarat. View. Banyak orang memandang Tiandi dengan mata terbelalak. Mereka tidak bisa mempercayainya. Apa yang dia katakan? Lin Feng tidak memenuhi syarat untuk menjadi juara. Jadi karena kamu mengatakan dia tidak memenuhi syarat, itu adalah kebenaran mutlak. Balas Yan Duan dengan meremehkan, menatap Tiandi. Namun, ketika Tiandi mendengar Yan Duan, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Memang, aku bilang begitu, berhenti begitu penuh. Aku Tiandi. Aku adalah satu-satunya pembudidaya yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi ke-8. Petik 2. Dia terdengar seolah-olah dia mencoba untuk mencerahkan yang tidak mengerti. Dia sangat arogan dan agresif. Yan Duan marah dan ingin menentang Tiandi, tetapi Yan Zun menghentikannya. Yan Duan menatapnya, tidak mengerti. Kenapa dia tidak berakting? Yan Duan tampak muram, tetapi dia tidak bersikeras. Dia tidak bisa berdebat dengan sesama muridnya, evolusi langit dinasti suci sekarang stabil lagi, dan harmoni adalah hal yang paling penting. Dibutuhkan diskusi, kata Yan Zun, menatap para petani tingkat tinggi lainnya. Mr. Zun Xie, Tribis Gadli, dan para pemimpin 4 kuil semua mengangguk. Hehe, ini diskusi normal, dan aku bilang dia tidak memenuhi syarat. Kata Tiandi, tersenyum dengan jijik ketika mendengar Yan Zun. Kamu berumur 100.000 tahun, Tiandi, tetapi kamu masih anak-anak. Kamu belum berubah. Petik 2. Bum bum bum. Bum bum bum. Tiandi tersentak saat suara gemuruh menyebar di udara. Langit menjadi sangat gelap. Iblis Ki memenuhi surga. Banyak orang memandangi langit dan mulai panik. Tiandi juga mengerutkan kening dan menatap langit. Apa yang membuatnya khawatir sekarang sedang terjadi. Mata Yan Zun dan Yan Duan melebar ketika mereka melihat siluet yang akrab. Mereka tidak bisa mempercayainya. Itu, para pemimpin dari 4 kuil terpana. Tanda iblis dan bayangan raksasa muncul di langit, lalu perlahan-lahan menyebar dan wajah asli orang itu muncul. Jubah hitam, aura iblis, Iblis Ki yang mengerikan mengembun. Semua orang memikirkan nama. Xuan Yuan, itu Xuan Yuan sang kaisar iblis. Teriak seorang pembudidaya kuat dari pemerintah dewa. Apa, dia kaisar iblis? Petik 2. Oh tidak, dia belum mati. Petik 2. Cepat lari, penjahat akan membunuh orang. Teriak pembudidaya kuat dari pemerintah dewa. Ratusan ribu orang berlari ke segala arah. Mereka tidak peduli dengan kompetisi 3 pihak lagi. Kehidupan mereka lebih penting daripada kompetisi. Setelah waktu yang singkat, suasana menjadi sedingin es, tetapi masih ada ratusan ribu pembudidaya di sana. Puluhan ribu orang dari kota dewa juga masih ada di sana. Xuan Yuan, dia belum mati. Tiandi menyipitkan matanya dan melihat siluet dengan pakaian hitam di langit. Xuan Yuan menyipitkan matanya juga dan tersenyum kembali dengan mencibir. Dia memandang Tiandi, kami belum pernah bertemu selama 100.000 tahun. Kamu masih terlihat sama, hehe. Tapi tanpa ayahmu, kamu bukan apa-apa, kata Xuan Yuan. Banyak orang tercengang. Mereka menyadari benua para dewa hancur berantakan. Banyak orang memikirkan pepatah terkenal di benua, jika Xuan Yuan sang iblis kaisar pernah kembali, Tiandi tidak akan menjadi pemimpin lagi. Dan sekarang Xuan Yuan sang kaisar iblis ada di sini. Apa yang akan dilakukan Tiandi sekarang? Ketika Tiandi melihat senyum Xuan Yuan yang mengejek, dia bahkan tampak lebih muram. Kamu penjahat, apa yang kamu lakukan di sini? Haha, Tiandi, kamu benar-benar tidak berubah. Mungkinkah kamu berpikir kamu dapat terus berbohong kepada orang-orang di benua dewa? Atau mungkinkah kamu hanya mencoba membodohi diri sendiri? Sembur Xuan Yuan. Dia bahkan tidak membiarkan Tiandi menyelesaikan kalimatnya sebelum tertawa jijik. Tiandi tampak sangat marah. Lin Feng, Zutian, kamu merencanakan semua itu. Tiandi dingin. Dia perlahan-lahan bangkit di langit dan menghadap Xuan Yuan. Suasana mulai bersenandung dengan ketegangan. Lapisan ke-8 Kaisar Gadli. Yan Zun heran. Sesaat sebelumnya, Tiandi mengatakan Lin Feng tidak memenuhi syarat karena hanya dia yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar ke-8 yang saleh. Tapi dia bukan satu-satunya lagi. Xuan Yuan ada di sana dan dia juga memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-8. Dia jelas tidak tampak lebih lemah dari Tiandi. Karenanya, Tiandi tidak dapat berbicara tentang kualifikasi lagi. 100.000 tahun telah berlalu.
Ayahmu dan kamu menyerangku dan merencanakan untuk melawanku. Pada akhirnya, kamu berhasil membunuh aku, kan? 100.000 tahun kemudian, aku di sini, aku dibangkitkan, dan apa yang aku lihat? Kamu dan putra kamu berkomplot melawan Lin Feng. Xuan Yuan memelototi Tian Di dengan dingin. Tian Di sangat marah. Kalimat terakhir Xuan Yuan membuatnya marah. Xuan Yuan, akankah kamu bertarung melawanku? Baiklah, mari tunjukkan orang-orang dari benua dewa yang lebih kuat. Aku menghancurkanmu saat itu, aku bisa melakukannya lagi. Petik 2. Duel Xuan Yuan dan Tian Di dimulai perlahan. Mereka berdua melemparkan pukulan peledak. Sebuah gunung langsung diratakan ke tanah. Yan Duan dan Yan Zun akan terluka parah jika mereka tidak memiliki kekuatan atas lapisan kaisar-kaisar ketujuh yang ketujuh. Ketika gunung itu diratakan, kompetisi tiga pihak bubar. Orang-orang panik. Yan Duan dan Yan Zun menyuruh semua orang pergi. Ratusan ribu orang lari ketakutan. Tempat itu menjadi sangat berbahaya. Setiap kali seorang kultivator dari lapisan kaisar Gadli ke-8 menyerang, itu mengancam jiwa. 3 hari berlalu, dan energi terus meletus, ledakan belum berhenti selama 3 hari berturut-turut. Pada akhir 3 hari itu, situasi menjadi tenang, tetapi sekarang benua para dewa benar-benar tenggelam dalam kekacauan. Orang-orang dari lapisan kaisar setengah ilahi dan di bawah tidak berani meninggalkan kelompok masing-masing. Mereka takut energi dari dua pembudidaya lapisan kaisar ke-8 Gadli akan tumpah dan membunuh mereka. Setelah duel 3 hari Tian Di dan Xuan Yuan, tidak ada yang tahu siapa yang menang. Mereka hanya tahu bahwa Tian Di telah kembali ke Godsland dan dinasti Kaisar Surgawi. Pada hari itu, mereka menutup dinasti Kaisar Surgawi dan melarang semua murid mereka untuk keluar. Di sisi lain, kota dewa sangat hidup. Lin Feng kembali dengan istrinya. Burung Vermilion, King Feng, dan Huo Wu keluar dari medan evolusi surgawi. Ketika mereka melihat bahwa Lin Feng masih hidup, Huo Wu dan King Feng menangis. Lin Feng memeluk kedua wanita itu. Dia telah melihat semua yang terjadi sebelum kematiannya dan betapa sedihnya para wanita itu. Sekarang dia kembali. Huo Wu terus menangis dalam sukacita. Lin Feng tersentuh dan pindah. Dia beruntung memiliki wanita seperti itu di sekitarnya. Dia tidak akan meninggalkan Huo Wu lagi. Hal-hal luar biasa datang satu demi satu. Dalam setengah tahun, 2 pengumuman luar biasa terjadi. Yang pertama adalah bahwa Nona Snow telah menciptakan daerah salju di bagian timur benua para dewa. Wilayah salju akan dianggap sama dengan kelompok-kelompok seperti 4 kuil. Hal luar biasa lainnya adalah Huang Nu dan Tri Gadli Beast mengumumkan bahwa dinasti Huang Besar telah kembali. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua anggota diaspora dari dinasti Huang Besar mempelajarinya, dan kembali ke dinasti Huang Besar. Huang Nu menghitung 15 kaisar yang saleh dan 5 kaisar roh kudus kembali. Huang Nu kembali ke kota Xuan Yuan dan kembali bersama ayahnya, Kaisar Huang yang saleh. Ketika Kaisar yang saleh Huang melihat menantunya memiliki kekuatan lapisan kaisar yang ketiga, dia heran dan takjub. Dia telah memulihkan kekuatan aslinya, dan sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat, tapi dia mungkin tidak bisa bersaing dengan Lin Feng lagi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.